Bayangkan, seorang polwan cantik, berpangkat letnan, berdiri di pelaminan sambil menangis terseduh-seduh. Di depannya, ratusan orang tertawa terbahak-bahak. Ayahnya sendiri berteriak keras. "Kamu sudah bukan anak saya lagi. Kamu itu polwan cantik. Kok mau kawin sama santri miskin?" Kakaknya live di Instagram. "Sedih sekali lihat adikku nekat kawin sama orang gak punya apa-apa." Rekan kerjanya, termasuk Letnan Dito yang dulu naksir berat, mengejek tanpa ampun. "Besok gaji suami kamu dari mana? Ngaji bayarannya pakai apa?" Semua orang menghinanya habis-habisan. Keluarga, saudara, teman kantor, semuanya membenci pilihan hidupnya. Hanya karena dia berani menikah dengan seorang santri muda yang sangat sederhana, memakai sarung lusuh dan songkok hitam. Malam itu, di puncak penghinaan yang paling menyakitkan, semua orang menertawakan dia dan suaminya. Tapi tak seorang pun tahu, datanglah 3 mobil mewah, muncul seorang pria setengah baya dengan kemeja mahal dan memeluk santri. Puluhan bodyguard mengawal pria tersebut. Semua dibuat kaget dan melongo. Siapa pria itu dan siapa sebenarnya santri sederhana yang mereka hina habis-habisan itu? Rahasia besar yang disembunyikan rapat-rapat selama ini akan terungkap malam itu juga, dan membuat semua penghina terdiam, menyesal, dan menunduk malu. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah pagi yang cerah di kota Jombang, Letnan Polisi Nadia Pramesti melangkah ringan menyusuri lorong-lorong pasar Jombang yang ramai. Usianya baru 28 tahun. Wajahnya cantik dengan senyum yang selalu membuat orang-orang di kantor polisi menoleh. Rambut hitamnya yang panjang biasanya diikat rapi di balik seragam, tapi hari ini dia libur. Nadia memilih berpakaian biasa saja, jeans biru gelap dan hoodie abu-abu longgar agar bisa berbelanja tanpa gangguan. Tas branded kesayangannya tergantung di bahu kanan, berisi dompet, ponsel, dan beberapa barang kecil untuk ibunya. Pasar Jombang pagi itu penuh sesak. Pedagang buah berteriak menawarkan mangga dan pepaya segar. Bau gorengan hangat bercampur dengan aroma kopi tubruk yang harum. Nadia tersenyum kecil sambil memilih kain batik untuk hadiah saudaranya. Dia merasa tenang hari itu, jauh dari hiruk-pikuk kantor polisi yang selalu penuh laporan dan tekanan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba dari belakang, 2 orang pemuda berlari kencang mendekatinya. Salah satunya menyenggol bahu Nadia dengan kasar. Tangannya yang lincah langsung menyambar tas branded itu dari bahu Nadia. Nadia terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang dia berteriak keras. "Hei, Tan, tas saya." Dia langsung mengejar. Sepatu ketsnya berlari cepat di atas trotoar yang licin karena tumpahan air cucian. Orang-orang di sekitar berhenti sejenak, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Nadia berlari semakin kencang. Nafasnya mulai tersengal. Tas itu berharga baginya, bukan karena harganya yang mahal, tapi karena itu hadiah dari ayahnya saat dia lulus akademi polisi. Pencuri itu membelok ke arah parkiran motor yang sempit. Nadia semakin dekat, tapi langkahnya tergelincir di genangan air. Tubuhnya terjatuh dengan keras. Lututnya tergores aspal. Rasa sakit menusuk, tapi dia tidak menyerah. Dia mencoba bangkit lagi sambil menahan perih. Saat itulah, seorang pemuda berpakaian sangat sederhana muncul dari arah berlawanan. Dia mengenakan sarung kotak-kotak yang sudah agak pudar, baju koko putih bersih, dan peci hitam yang miring sedikit karena gerakannya yang cepat. Sandalnya yang sederhana menapak tanah dengan mantap. Pemuda itu bernama Fahmi. Usianya 24 tahun. Dia baru saja keluar dari pondok pesantren Tebu Ireng untuk membeli sabun mandi dan beberapa keperluan sehari-hari. Tas kain kecil tergantung di bahunya. Fahmi melihat kejadian itu dengan jelas. Matanya yang teduh langsung menyala penuh keberanian. Tanpa ragu dia melompat ke depan pencuri. Gerakannya lincah dan terlatih, hasil dari latihan silat yang dia pelajari di pesantren setiap sore. Tangannya yang kuat menangkap lengan pencuri pertama. Satu tarikan cepat, dan tas itu jatuh ke tanah. Pencuri kedua mencoba membantu temannya, tapi Fahmi dengan tenang mendorongnya mundur. Suaranya pelan tapi tegas. "Sudah, kembalikan. Ini bukan milik kalian." Kedua pencuri itu panik. Mereka saling pandang lalu berlari kabur meninggalkan motor mereka. Fahmi tidak mengejar lebih jauh. Dia membungkuk,
mengambil tas yang jatuh, dan membersihkan debunya dengan tangan. Lalu dia mendekati Nadia yang masih duduk di tanah sambil memegangi lututnya yang berdarah sedikit. Nadia mendongak. Wajahnya yang cantik penuh keringat dan debu. Matanya bertemu dengan mata Fahmi yang tenang. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan tatapan sombong seperti kebanyakan pria yang pernah dia temui di kantor. Tatapan ini penuh kepedulian murni. "Terima kasih," kata Nadia sambil mencoba berdiri. Lututnya terasa perih, tapi dia menahan. Fahmi mengulurkan tangan untuk membantu Nadia berdiri. Pegangan tangannya hangat dan kuat, tapi lembut. "Tidak usah terima kasih," kata Fahmi dengan suara rendah. "Saya hanya kebetulan lewat. Anda baik-baik saja?" Lututnya luka. "Biar saya bantu ke tempat yang lebih aman." Nadia mengangguk. Mereka berjalan pelan menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir pasar. Warung itu sederhana, hanya beberapa bangku kayu dan meja plastik. Bau kopi tubruk yang harum langsung menyambut mereka. Fahmi memesan 2 gelas kopi dan sepiring gorengan. Dia juga meminta kain bersih dari pemilik warung untuk membersihkan luka Nadia. Sambil duduk, mereka mulai berbincang. Nadia menceritakan pekerjaannya sebagai polwan. Dia bercerita tentang hari-harinya yang penuh tantangan, menangani kasus-kasus di Jombang. Fahmi mendengarkan dengan saksama. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh hikmah. "Saya santri di Pondok Tebu Ireng," kata Fahmi pelan. "Belajar ilmu agama dan ilmu dunia di sini. Hidup saya sederhana, tapi saya bahagia." Nadia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa merasa dihakimi. Fahmi tidak bertanya tentang jabatannya, tidak memuji penampilannya. Dia hanya peduli apakah Nadia baik-baik saja setelah kejadian tadi. Obrolan mereka mengalir. Dari cerita pasar, ke cerita sehari-hari, sampai Fahmi berbagi sedikit tentang pelajaran mengaji yang dia dapatkan di pesantren. Waktu berlalu cepat. Nadia merasa ada getar aneh di dadanya. Pria di depannya ini begitu berbeda. Sederhana, tapi ada kekuatan yang tenang. Fahmi pun merasa sesuatu. Dia melihat Nadia sebagai wanita kuat yang tetap rendah hati meski jabatannya tinggi. Sebelum berpisah, Fahmi memberikan nomor ponselnya. "Kalau ada apa-apa atau luka itu semakin sakit, kabari saja," kata Fahmi. "Saya doakan cepat sembuh." Nadia pulang ke rumah dengan hati yang berdebar. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia membuka pesan WhatsApp dan melihat nomor Fahmi. Siapa sebenarnya pemuda santri itu? Kenapa pertolongannya terasa begitu tulus? Nadia tersenyum sendiri di kamarnya yang gelap. Dia tidak tahu, pertemuan singkat di pasar itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan dia juga tidak tahu, bahwa di balik penampilan sederhana Fahmi, ada rahasia besar yang suatu hari nanti akan mengguncang segalanya. Sementara itu, di pondok pesantren, Fahmi duduk di kamar kecilnya. Dia berdoa malam dengan khusyuk. "Ya Allah, lindungi wanita yang aku tolong tadi. Beri dia kekuatan." Fahmi tidak tahu, pertemuan itu juga akan membawa badai besar ke hidupnya. Tapi untuk saat ini, dia hanya bersyukur bisa membantu orang lain. Cerita pertemuan mereka baru saja dimulai. Dan di balik ketenangan itu, badai penghinaan dan rahasia besar sudah menanti di depan. Malam itu Nadia pulang ke rumah dengan hati yang masih berdebar. Rumah dinas polisi yang besar dan nyaman di pinggir kota Jombang terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala terang. Ayahnya, kompol senior yang sudah pensiun, sedang duduk di kursi favoritnya sambil membaca koran sore. Ibunya sibuk menyusun buku resep di meja makan. Kakak laki-lakinya Andi baru pulang dari kantor bisnisnya dan sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Kakak perempuannya Rina juga ada di sana, sedang mengedit video untuk media sosialnya. Nadia duduk di sofa dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Lututnya yang tadi terluka sudah dibalut kain bersih dari warung kopi. Dia menghela napas pelan lalu mulai bercerita. "Ayah, Ibu, Kakak. Hari ini ada kejadian di pasar. Tas saya dicopet. Tapi ada seorang pemuda yang menolong saya. Dia santri dari Pondok Tebu Ireng. Namanya Fahmi. Gerakannya cepat sekali. Dia rebut tas saya kembali dari pencuri itu." Nadia menceritakan semuanya dengan mata berbinar. Dia ceritakan bagaimana Fahmi membantunya berdiri, membersihkan luka, dan mengajaknya ke warung kopi. Dia ceritakan betapa sopan dan rendah hatinya Fahmi. Nadia bahkan bilang dia merasa tenang sekali di dekat pemuda itu. Ayahnya menurunkan koran perlahan. Wajahnya yang biasa tegas berubah menjadi heran.
Santri? Tanya ayah dengan suara datar. Nadia mengangguk. Iya ayah. Dia santri biasa. Tapi dia baik sekali. Ayah langsung menggeleng keras. Nadia, kamu poluan. Jabatan kamu sudah tinggi. Masa depan kamu cerah. Banyak perwira dan pengusaha yang mendekati kamu. Kok malah cerita tentang santri pondok? Ayah berdiri. Suaranya mulai meninggi. Santri itu biasanya hidup sederhana. Tidak punya masa depan jelas. Kamu mau apa? Hidup susah? Ayah nggak izinkan kamu dekat-dekat dengan orang seperti itu. Ibu langsung menatap Nadia dengan mata penuh kekhawatiran. Air matanya mulai menggenang. Nak, ibu takut kamu tertipu. Poluan cantik seperti kamu kok mau dekat sama santri miskin? Gaji kamu saja pas-pasan. Kalau kawin nanti, mau tinggal di mana? Di pondok? Ibu mengusap air mata dengan ujung kerudung. Ibu nggak tega lihat kamu menderita. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Yang selevel dengan kamu. Andi, kakak laki-lakinya, tertawa sinis sambil meletakkan ponsel. Dasar poluan gagal move on. Dia berdiri dan mendekati Nadia. Kamu tahu nggak Nat? Santri kayak gitu biasanya cuma mau naik status. Besok kalau dekat, dia minta ini minta itu. Kamu yang kerja keras setiap hari, dia santai di pondok. Bangga banget apa jadi istri poluan? Andi menggeleng-geleng kepala. Kamu jangan bodoh. Pilih orang yang sepadan. Pengusaha atau perwira seperti ayah dulu. Rina, kakak perempuannya yang influencer, ikut menambahkan dengan nada dramatis. Adikku, aku sering lihat di media sosial. Poluan cantik kawin sama santri biasanya berakhir susah. Kamu kan cantik, berprestasi, punya karir bagus. Jangan rusak semua itu gara-gara satu pertolongan di pasar. Rina mengambil ponsel dan menunjukkan beberapa postingan tentang pernikahan beda status. Lihat ini. Mereka selalu bilang cinta, tapi akhirnya berantakan. Nadia merasa dadanya sesak. Air matanya mulai menggenang. Tapi dia mencoba tegar. Bukan begitu kak. Fahmi beda. Dia tulus. Dia tidak minta apa-apa. Dia hanya bantu saya tanpa pamrih. Nadia bercerita lagi tentang obrolan di warung kopi. Tentang hikmah yang Fahmi bagikan. Tentang ketenangan yang dia rasakan. Tapi semakin dia cerita, semakin ayahnya marah. Ayah memukul meja keras. Cukup Nadia. Ayah sudah bilang tidak. Ayah mantan polisi. Ayah tahu bagaimana dunia ini. Orang sederhana seperti santri itu akan menarik kamu ke bawah. Kamu mau turunkan derajat keluarga? Ayah nggak mau dengar lagi soal Fahmi ini. Kalau kamu nekat dekat-dekat, anggap saja ayah sudah melarang keras. Nadia, kamu anak ayah yang paling banggakan. Jangan buat ayah kecewa. Ibu menangis semakin kencang. Tolong pikirkan lagi nak. Ibu mohon. Jangan buat kami malu di depan saudara-saudara. Rina dan Andi saling pandang lalu mengangguk setuju. Mereka mulai bicara panjang lebar tentang masa depan Nadia. Tentang karir polisi yang cerah. Tentang calon-calon suami yang pantas. Nadia diam saja. Dia menunduk sambil memegang lututnya yang masih perih. Di dalam hatinya, wajah Fahmi dengan senyum tenangnya terus muncul. Dia merasa ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Sesuatu yang hangat dan berbeda dari semua pria yang pernah mendekatinya di kantor. Malam itu Nadia masuk kamar dengan hati yang campur aduk. Dia duduk di tepi tempat tidur dan membuka ponsel. Pesan pertama dari Fahmi sudah masuk. Semoga lututnya sudah lebih baik. Semoga Allah beri kesehatan. Nadia tersenyum kecil sambil membalas. Terima kasih Fahmi. Hari ini kamu sudah bantu saya banyak. Dia meletakkan ponsel di dada dan berbaring. Meski keluarganya menentang keras, Nadia merasa ada kekuatan baru di dalam dirinya. Cinta belum sepenuhnya tumbuh, tapi benihnya sudah tertanam. Dia tidak tahu bahwa pertentangan keluarga ini baru permulaan. Besok dan hari-hari berikutnya, badai akan semakin besar. Rekan kerja di kantor akan mulai tahu. Dan seorang polisi muda bernama Letnan Dito yang sudah lama menyimpan perasaan padanya akan muncul dengan amarah yang membara. Nadia memejamkan mata. Di balik kegelapan kamar, dia berdoa pelan. Ya Allah, tunjukkan jalan yang terbaik. Tapi di dalam hati kecilnya, dia sudah mulai merindukan suara tenang Fahmi. Pertemuan di pasar itu bukan kebetulan. Itu awal dari segalanya. Dan meski keluarganya menentang, Nadia merasa hatinya mulai condong ke arah pemuda santri sederhana yang baru dia kenal hari ini. Badai penghinaan belum datang, tapi anginnya sudah terasa. Nadia tidak tahu, ujian terbesar masih menanti di depan.
Malam-malam berikutnya terasa berbeda bagi Nadia. Di kamarnya yang sejuk, dia sering terjaga sambil memandangi layar ponsel. Nomor Fahmi sudah tersimpan dengan nama sederhana, Santri Tebu Ireng. Pesan pertama yang dia kirim hanya terima kasih sekali lagi atas pertolongan di pasar. Jawaban Fahmi datang cepat tapi lembut. Sama-sama. Semoga lututnya cepat sembuh. Semoga Allah beri kesehatan selalu. Obrolan itu tidak berhenti di situ. Setiap malam, setelah Nadia pulang dari patroli atau rapat panjang di kantor, dia menemukan pesan dari Fahmi. Kadang hanya doa singkat, kadang cerita kecil tentang kegiatan di pondok. Nadia yang biasanya pulang dengan kepala penuh stres merasa ada angin segar setiap kali membaca pesannya. Dia mulai membalas dengan cerita hariannya. Tentang kasus jambret yang mirip pengalaman dia sendiri. Tentang rekan kerja yang suka bergosip. Tentang tekanan untuk selalu tampil sempurna sebagai polwan. 2 minggu kemudian, Nadia memberanikan diri datang ke pondok pesantren Tebu Ireng. Dia memakai kerudung biasa berwarna coklat muda dan baju gamis sederhana agar tidak menarik perhatian. Fahmi menyambutnya di gerbang dengan senyum tenang yang sudah familiar. Mereka duduk di taman belakang pondok yang sepi, di bawah pohon mangga yang rindang. Fahmi mengajarinya mengaji dengan suara pelan dan sabar. Nadia yang jarang mengaji sejak kuliah Akademi Polisi merasa ada ketenangan yang aneh di dada. Setiap ayat yang dibaca Fahmi seolah menyentuh bagian hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh kesibukan kerja. Bulan demi bulan berlalu. Mereka bertemu diam-diam. Kadang di warung kopi pinggir jalan yang sama tempat pertama kali mereka berbincang. Kadang Nadia datang ke pondok saat sore hari ketika matahari mulai terbenam. Fahmi tidak pernah meminta apa-apa. Dia hanya mendengarkan. Ketika Nadia bercerita tentang kasus korupsi yang membuatnya kecewa dengan sistem, Fahmi berkata dengan lembut, "Sabar ya nak, dunia ini penuh ujian. Yang penting niat kita ikhlas." Nadia merasa Fahmi berbeda dari semua pria yang pernah mendekatinya. Rekan polisi yang maco dan suka pamer. Pengusaha yang sombong. Bahkan mantan pacar yang selalu ingin mengontrol hidupnya. Fahmi hanya memberi ketenangan. Dia mengajarkan Nadia cara bersyukur di tengah tekanan. Cara tersenyum meski lelah. Cinta tumbuh pelan tapi pasti. Nadia mulai merasakan jantungnya berdegup lebih kencang setiap melihat Fahmi datang dengan sarung dan peci sederhananya. Fahmi pun merasakan hal yang sama. Dia sering berdoa malam meminta petunjuk. Ya Allah, jika ini jalan yang terbaik, tolong mudahkan. Nadia tidak lagi melihat penampilan luar Fahmi. Baginya, pria itu adalah tempat pulang yang aman. Tempat dia bisa melepas topeng polwan tegas dan menjadi diri sendiri. Mereka berbagi mimpi kecil. Nadia ingin punya rumah sederhana yang penuh tawa. Fahmi ingin terus belajar ilmu agama sambil membantu orang sekitar. Suatu sore, di warung kopi yang biasa mereka kunjungi, Nadia bertanya dengan suara pelan. "Fahmi, kamu tidak capek berteman dengan saya? Keluarga saya menentang keras. Mereka bilang kamu tidak pantas." Fahmi tersenyum tipis sambil menatap mata Nadia. "Saya tidak capek nak. Saya lihat hati kamu yang baik. Saya tidak lihat jabatan atau apapun. Kalau Allah izinkan, saya siap hadapi apa saja." Kata-kata itu membuat Nadia merasa hangat di dada. Air matanya hampir jatuh, tapi dia tahan. Untuk pertama kalinya dia merasa dicintai apa adanya, bukan karena seragam polisi atau wajah cantiknya. Di kantor, Nadia mulai menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Dia tersenyum lebih sering, tapi rekan-rekannya belum tahu apa-apa. Hanya hatinya yang tahu. Setiap kali pulang dan mendengar ayahnya mengomel tentang pilihan hidup, Nadia diam saja. Dia tidak berani bilang lagi. Tapi di balik senyumnya, ada kekuatan baru yang datang dari Fahmi. Cinta diam-diam ini membuatnya lebih sabar menghadapi tekanan kerja. Lebih kuat menghadapi kritik keluarga. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jombang. Nadia duduk di teras kontrakan kecil yang dia sewa diam-diam dekat pondok. Fahmi datang membawa payung sederhana. Mereka duduk berdua sambil mendengarkan suara hujan. Fahmi membacakan doa pelan. Nadia memejamkan mata dan merasa damai. Di saat itu, dia sadar hatinya sudah sepenuhnya condong kepada Fahmi. Pria sederhana ini telah mencuri hatinya tanpa pernah memaksa. Tapi dia juga tahu, rahasia ini tidak akan bertahan lama. Suatu saat keluarga akan tahu. Rekan kerja akan tahu. Dan seorang polisi muda di kantor yang sudah lama menyimpan perasaan padanya akan mulai bereaksi. Nadia memandang Fahmi di bawah cahaya lampu teras yang redup. Matanya penuh harap. "Fahmi, kalau suatu hari semua orang menentang kita, kamu masih mau bertahan?"
Fahmi memegang tangan Nadia dengan lembut. Saya akan bertahan, Nak. Karena saya yakin, ini bukan sekadar pertemuan di pasar. Ini takdir yang Allah atur. Nadia tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Cinta mereka masih rahasia. Masih diam-diam. Tapi sudah semakin kuat. Dan di balik ketenangan malam itu, badai penghinaan mulai mendekat perlahan. Letnan Dito Wijaya, polisi muda tampan yang sudah lama naksir berat Nadia, mulai mendengar kabar tentang santri yang sering dilihat bersama polwan cantik itu. Amarah dan iri hati mulai membara di hatinya. Tapi untuk saat ini, Nadia hanya merasakan kebahagiaan kecil yang tumbuh di tengah hujan. Cinta diam-diam mereka baru saja memasuki babak baru. Dan meski keluarga menentang, hati Nadia sudah tidak bisa mundur lagi. Pagi itu di kantor polisi Jombang terasa lebih ramai dari biasanya. Letnan Polisi Nadia Pramesti baru saja selesai briefing pagi. Seragamnya rapi seperti selalu. Rambutnya diikat rapi di bawah topi dinas. Wajah cantiknya tetap tenang meski pikirannya penuh dengan kenangan pertemuan diam-diam bersama Fahmi akhir-akhir ini. Dia berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerjanya ketika sebuah suara yang familiar memanggil namanya dari belakang. Nadia. Suara itu tegas tapi lembut. Nadia menoleh. Di depannya berdiri Letnan Dito Wijaya. Polisi muda berusia 30 tahun. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan senyum yang selalu membuat rekan-rekan wanita di kantor berbisik-bisik. Tubuhnya atletis karena rutin olahraga pagi. Dito adalah salah satu polisi ambisius yang paling cepat naik pangkat di Polres Jombang. Sudah lama dia menyimpan perasaan terhadap Nadia. Tapi selama ini dia hanya diam. Menunggu saat yang tepat. Dito tersenyum lebar sambil mendekat. Nat, kamu sibuk sekali akhir-akhir ini. Saya lihat kamu jarang ikut makan siang bareng tim. Ada apa? Nadia tersenyum sopan. Biasa Dito. Banyak tugas. Dito mengangguk tapi matanya tidak lepas dari wajah Nadia. Mereka berjalan bersama menuju kantin kantor. Udara pagi masih sejuk. Tapi Nadia merasa ada ketegangan yang aneh di antara mereka. Di kantin yang ramai, Dito memesan 2 gelas kopi dan duduk di depan Nadia. Dia tidak langsung bicara. Dia menatap Nadia cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. Nat, saya dengar kabar dari beberapa rekan. Katanya kamu sering terlihat dengan seorang santri dari Pondok Tebu Ireng. Benar itu? Nadia terkejut. Dia tidak menyangka kabar itu sudah menyebar. Dia mencoba tetap tenang. Iya Dito. Namanya Fahmi. Dia yang tolong saya waktu tas saya dicopet di pasar waktu lalu. Dito tertawa kecil tapi matanya tidak ikut tersenyum. Santri? Polwan cantik dan berprestasi seperti kamu kok dekat dengan santri pondok? Nadia, saya sudah lama ingin bilang ini. Sejak kita pertama kali bertugas bareng 2 tahun lalu, saya sudah suka sama kamu. Saya suka cara kamu kerja. Saya suka senyum kamu. Saya suka kekuatan kamu. Saya pikir kita cocok. Kita sama-sama polisi. Sama-sama punya karir yang cerah. Dito menggenggam gelas kopinya erat. Tapi sekarang saya dengar kamu dekat dengan santri itu. Saya tidak terima Nat. Saya tidak terima kalau kamu pilih orang yang tidak selevel dengan kamu. Nadia merasa dadanya sesak. Dia tidak pernah menduga Dito akan mengungkapkan perasaannya sejelas ini. Dito melanjutkan dengan suara semakin tegas. Lihat saya Nat. Saya Letnan. Saya punya masa depan bagus di kepolisian. Saya bisa kasih kamu hidup yang layak. Rumah yang nyaman. Karir yang semakin tinggi. Kalau kita bersama, orang-orang akan hormat. Tapi santri itu, apa yang dia punya? Sarung dan peci? Hidup di pondok? Dia cuma akan tarik kamu ke bawah. Kamu polwan. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Saya pantas untuk kamu. Suara Dito mulai meninggi sedikit. Beberapa rekan di meja sebelah mulai melirik. Nadia merasa tidak nyaman. Dito, saya hargai perasaan kamu. Tapi hati saya sudah condong ke Fahmi. Dia berbeda. Dia tulus. Dia ajarin saya sabar dan ikhlas. Dito menggeleng keras. Tulus? Itu cuma kata-kata manis Nat. Besok kalau kamu susah, dia nggak bisa apa-apa. Saya tidak terima. Saya tidak mau lihat kamu jatuh gara-gara orang seperti dia. Kalau kamu nekat dekat dia, saya akan buat kamu sadar. Saya akan buka mata kamu. Nadia berdiri pelan. Maaf Dito. Saya sudah putuskan. Hati saya tidak bisa dipaksa. Dito juga berdiri. Wajahnya memerah karena marah dan kecewa. Nadia, kamu akan menyesal. Santri itu tidak pantas untuk kamu. Saya yang pantas. Ingat itu.
Dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Nadia duduk kembali. Tangannya gemetar memegang gelas kopi. Dia tidak menyangka hari ini akan seperti ini. Perasaan Dito yang tiba-tiba terungkap membuat hatinya semakin berat. Dia tahu Dito bukan orang yang mudah menyerah. Dia tahu ambisi Dito sangat besar. Sore harinya, Nadia pulang dengan hati gelisah. Dia langsung ke kontrakan kecil dekat pondok untuk bertemu Fahmi. Fahmi menyambutnya dengan senyum tenang seperti biasa. Nadia menceritakan semuanya. Tentang Dito yang mengungkapkan perasaan dan menentang keras hubungan mereka. Fahmi mendengarkan tanpa memotong. Setelah Nadia selesai, Fahmi memegang tangan Nadia lembut. "Nat, kalau ada yang tidak suka dengan kita, itu ujian. Saya tidak takut. Saya yakin dengan perasaan kita. Allah yang atur semuanya." Nadia merasa tenang lagi di dekat Fahmi. Tapi di dalam hatinya, dia tahu badai baru saja mulai. Dito tidak akan diam. Keluarga sudah menentang. Sekarang rekan kerja di kantor juga mulai tahu. Malam itu, di kamarnya, Dito duduk sendirian. Dia memandang foto Nadia yang dia simpan di ponsel. Wajahnya penuh amarah. "Saya tidak akan biarkan santri itu ambil Nadia dari saya. Besok saya akan cari tahu lebih banyak tentang dia. Saya akan buat Nadia sadar siapa yang pantas untuk dia." Dito tersenyum dingin. Cinta diam-diam Nadia dan Fahmi mulai diuji. Dan Letnan Dito Wijaya baru saja menjadi bagian dari badai yang semakin mendekat. Nadia tidak tahu bahwa penghinaan yang sebenarnya baru akan dimulai. Tapi di tengah kegelisahan itu, hatinya tetap yakin dengan pilihan Fahmi. Cinta mereka masih diam-diam. Tapi semakin hari semakin kuat. Dan ujian berikutnya sudah menanti di depan mata. Pagi berikutnya di kantor polisi terasa lebih berat bagi Nadia. Dia duduk di meja kerjanya dengan pikiran yang masih kacau setelah pembicaraan dengan Dito kemarin. Laporan kasus di depannya terbuka, tapi matanya tidak fokus. Dia terus teringat wajah Dito yang memerah karena marah dan kata-katanya yang tegas. Nadia menghela napas panjang. Dia tahu dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Hatinya sudah penuh dengan Fahmi. Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Saat istirahat siang, Dito muncul lagi di depan ruangannya. Wajahnya mencoba tersenyum, tapi matanya penuh harap yang tegang. "Nat, kita bicara sebentar ya." Nadia mengangguk pelan. Mereka berjalan ke taman belakang kantor yang sepi. Pohon-pohon rindang memberi sedikit keteduhan dari panas Jombang. Dito berdiri di depan Nadia dengan tangan di saku celana seragamnya. "Nat, saya sudah mikir semalaman. Saya serius dengan apa yang saya bilang kemarin. Saya suka kamu. Saya ingin kita bersama. Tolong pikirkan lagi. Santri itu tidak akan bisa kasih kamu apa-apa. Saya bisa." Nadia menatap Dito dengan mata yang tegas. Suaranya pelan tapi jelas. "Dito, saya hargai perasaan kamu. Benar-benar. Tapi hati saya sudah untuk Fahmi. Saya tidak bisa memaksa perasaan. Saya sudah merasa nyaman dan tenang bersamanya. Dia ajarin saya banyak hal tentang kesabaran dan ikhlas. Dito, maaf. Saya tolak tawaran kamu." Wajah Dito langsung berubah. Senyumnya hilang seketika. Matanya menyipit penuh iri dan marah. "Santri, kamu tolak saya, Letnan Polisi Dito Wijaya, demi seorang santri pondok yang tidak punya apa-apa? Nadia, kamu gila ya?" Dito suaranya mulai meninggi meski dia berusaha menahan. "Lihat diri kamu. Polwan cantik, berprestasi, jabatan sudah naik. Masa depan cerah. Kok malah pilih orang yang hidupnya cuma sarung dan peci? Dia tidak pantas untuk kamu. Dia cuma akan bikin kamu susah. Hidup miskin. Orang-orang akan tertawa lihat polwan kita kawin sama santri miskin." Nadia mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. "Dito, cukup. Jangan hina Fahmi seperti itu. Dia baik. Dia tulus. Saya pilih dia karena hati, bukan karena harta atau jabatan." Dito tertawa sinis. "Hati? Itu cuma alasan, Nat. Besok kalau kamu butuh uang atau bantuan, dia dari mana? Dari ngaji? Saya yang bisa kasih semuanya. Rumah bagus, mobil, karir yang naik bareng. Tapi kamu tolak saya demi dia?" Dito mengepalkan tangan. "Saya tidak terima ini. Saya tidak akan diam saja. Saya akan buka mata kamu. Saya akan buat kamu sadar kalau pilihan kamu salah besar." Nadia merasa air matanya hampir jatuh, tapi dia tahan. "Dito, kalau kamu benar-benar sayang sama saya, kamu harus terima keputusan saya. Jangan paksa." Dito menggeleng keras.
Saya tidak akan terima. Santri itu harus tahu tempatnya. Dia tidak boleh dekat-dekat sama kamu. Saya polisi. Saya punya cara untuk buat dia menjauh. Nadia terkejut mendengar ancaman itu. Dito, jangan lakukan apa-apa yang salah. Fahmi tidak bersalah. Dito berbalik dengan langkah cepat. Sebelum pergi dia masih sempat berkata dengan suara dingin. Kamu akan menyesal, Nat. Besok seluruh kantor akan tahu. Saya akan cerita kalau Polwan cantik kita jatuh cinta sama santri miskin. Mereka akan tertawa. Mereka akan kasihan sama kamu. Dito pergi meninggalkan Nadia sendirian di taman. Angin sore berhembus pelan, tapi hati Nadia terasa dingin. Dia duduk di bangku taman dan menutup wajah dengan kedua tangan. Penolakan yang dia berikan membuat Dito semakin marah. Nadia tahu ini baru permulaan. Penghinaan kecil dari Dito sudah mulai terasa. Sore harinya, Nadia langsung ke kontrakan kecilnya yang dekat pondok. Fahmi sudah menunggu dengan senyum tenang seperti biasa. Nadia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Tentang Dito yang mengungkapkan perasaan lagi. Tentang penolakannya. Tentang amarah Dito dan ancamannya. Fahmi mendengarkan tanpa memotong. Setelah Nadia selesai, Fahmi memegang tangan istrinya yang belum resmi itu dengan lembut. Nat, kalau ada yang marah karena kita, itu bagian dari ujian. Saya tidak takut. Saya tahu kamu pilih saya dengan hati yang ikhlas. Allah yang akan lindungi kita. Fahmi tersenyum. Jangan khawatir. Saya akan hadapi apa saja. Nadia memeluk Fahmi pelan. Air matanya jatuh ke bahu baju koko Fahmi. Kamu selalu tenang, Fah. Aku takut Dito akan lakukan sesuatu yang buruk. Fahmi mengusap punggung Nadia. Sabar, Nat. Kita doa bersama. Allah tidak akan beri ujian melebihi kemampuan kita. Malam itu mereka duduk berdua di teras kontrakan sambil mendengarkan suara jangkrik. Nadia merasa lebih kuat di samping Fahmi. Tapi di dalam hatinya, dia tahu badai semakin mendekat. Dito tidak akan diam. Besok di kantor, penghinaan kecil itu mungkin akan menyebar. Sementara itu, di rumah dinasnya, Dito duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Dia membuka grup WhatsApp kantor dan mulai mengetik pesan diam-diam ke beberapa rekan dekatnya. Ada kabar menarik nih. Polwan cantik kita Nadia ternyata dekat sama santri pondok. Dia tolak saya demi santri miskin itu. Dito tersenyum dingin sambil menekan tombol kirim. Penghinaan pertama sudah mulai disebarkan. Iri hati dan amarahnya membuat dia tidak bisa berhenti. Dia ingin Nadia sadar. Dia ingin Fahmi menjauh. Dan dia siap melakukan apa saja untuk itu. Nadia memejamkan mata di kontrakan kecilnya. Dia berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi kami berdua. Jangan biarkan amarah orang lain memisahkan kami. Cinta diam-diam mereka semakin diuji. Penolakan Nadia terhadap Dito justru membakar api penghinaan yang baru. Dan di balik ketenangan malam itu, konflik di kantor polisi mulai memanas. Nadia tidak tahu bahwa besok pagi, seluruh rekan kerjanya akan mulai membicarakan dia dan Fahmi dengan nada yang tidak enak. Tapi hatinya tetap teguh. Fahmi adalah pilihannya. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Pagi itu kantor polisi Jombang terasa berbeda bagi Nadia. Dia masuk ruangan briefing dengan langkah biasa, seragam rapi, dan senyum yang dipaksakan. Tapi begitu dia duduk di kursinya, suasana langsung berubah. Beberapa rekan pria dan wanita saling pandang dengan senyum sinis. Grup WhatsApp kantor yang biasanya penuh laporan patroli tiba-tiba ramai dengan notifikasi bertubi-tubi. Nadia membuka ponselnya dan jantungnya langsung berdegup kencang. Pesan pertama dari Dito sudah menyebar ke hampir seluruh anggota grup. Ada kabar menarik nih. Polwan cantik kita Nadia ternyata dekat sama santri pondok Tebu Ireng. Dia tolak saya demi santri miskin itu. Langsung diikuti emoji tertawa dan beberapa reaksi hati yang pecah. Seorang polwan muda yang dulu sering iri pada kecantikan Nadia menulis cepat. Wah, selamat ya Nat. Cocok tuh. Polwan gagah sama santri sarung. Emoji tertawa bertubi-tubi mengikuti. Beberapa rekan pria membalas dengan cepat. Dulu gengsi banget tolak Letnan Dito. Sekarang malah pilih yang gampang diatur. Ada yang mengirim meme sederhana. Foto Nadia dalam seragam polisi yang gagah berdiri di samping foto Fahmi yang diambil diam-diam saat di pasar dulu. Captionnya ditulis tebal. Beauty and Tebegar. Ruangan briefing langsung penuh tawa tertahan. Nadia duduk dengan wajah pucat. Dia mencoba tersenyum tapi hatinya seperti ditusuk berulang kali. Kapten timnya, seorang perwira senior, meliriknya sekilas tapi tidak berkata apa-apa. Briefing berjalan seperti biasa.
Tapi Nadia merasa semua mata tertuju padanya. Setelah briefing selesai, dia bergegas ke kantin untuk mengambil air minum. Di sana, penghinaan semakin terbuka. Dito sudah duduk di meja tengah bersama 3 rekan pria lain. Begitu melihat Nadia lewat, Dito berteriak cukup keras agar semua dengar. "Nat, duduk sini dong. Kita bahas calon suami kamu yang baru." Tawa langsung pecah. Nadia berhenti sejenak. Dia merasa ingin lari, tapi dia poluan. Dia harus tegar. Dia duduk di ujung meja dengan tangan gemetar. Dito melanjutkan dengan nada penuh ejekan. "Jadi benar ya Nat? Kamu pilih santri pondok yang pakai sarung dan sandal jepit itu?" Rekan di sebelah Dito ikut nimbrung. "Poluan cantik berprestasi kok turun derajat gitu. Dulu kita semua kira kamu bakal kawin sama perwira atau pengusaha. Malah pilih yang hidupnya dari sedekah pondok." Nadia menunduk. Suaranya pelan. "Fahmi baik. Dia tulus." Tapi kata-katanya tenggelam dalam tawa yang semakin riuh. Seorang poluan senior yang dulu sering memuji Nadia kini ikut bicara dengan nada kasihan. "Nadia, kami sayang sama kamu. Makanya kami kasihan. Kamu cantik, karir bagus, gaji lumayan. Masa mau hidup susah bareng santri? Besok kalau ada operasi, suami kamu bantu dari mana? Dari ngaji?" Gelak tawa kembali memenuhi kantin. Beberapa orang mengambil ponsel dan mulai mengirim meme yang sama ke grup WhatsApp. Nadia merasa dadanya sesak. Air matanya menggenang di pelupuk, tapi dia tahan sekuat tenaga. Dia berdiri pelan. "Maaf, saya ada tugas." Dia berjalan keluar kantin dengan langkah cepat. Di koridor, 2 poluan lain yang dulu akrab dengannya berbisik cukup keras. "Kasihannya. Dulu sombong, sekarang jadi istri calon santri. Gaji poluan dipakai buat beli sarung apa ya?" Nadia pura-pura tidak dengar. Dia masuk ruangannya dan menutup pintu. Di sana, dia akhirnya menangis pelan. Semua penghinaan itu terasa sangat menyakitkan. Dito yang kemarin marah kini menjadi pemimpin ejekan. Kabar yang dia sebarkan sudah menyebar ke seluruh kantor dalam hitungan jam. Sore harinya, tugas Nadia tiba-tiba berubah. Kapten memanggilnya ke ruangan. "Nat, mulai besok kamu patroli malam di daerah pinggiran. Rekan lain yang biasa giliran itu kita ganti." Nadia mengangguk lemah. Dia tahu ini balasan halus dari Dito. Laporan kasus yang dia serahkan kemarin juga dikembalikan dengan catatan merah tebal. Detail kurang rapi. Nadia tahu laporannya sudah benar. Ini hanya cara mereka menekan. Pulang ke kontrakan kecil dekat pondok, Nadia langsung memeluk Fahmi dan menangis terseduh. "Semua rekan kerja menghina aku, Fah. Mereka bilang aku turunkan derajat. Mereka buat meme." Dito yang sebarkan semuanya. Fahmi memeluknya erat tanpa kata-kata dulu. Dia hanya mengusap rambut Nadia pelan. Setelah Nadia tenang, Fahmi berkata dengan suara lembut. "Nat, mereka belum kenal kita berdua. Mereka hanya lihat dari luar. Allah sedang uji kesabaran kita. Besok kita ke pondok lagi. Kita ngaji bareng. Itu obat terbaik." Nadia mengangguk. Di tengah badai penghinaan pertama dari rekan kerja, cintanya pada Fahmi justru semakin dalam. Fahmi adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menghakiminya. Dia adalah pelabuhan aman di tengah ombak yang mulai tinggi. Malam itu, Nadia tidur di pelukan Fahmi dengan hati yang lelah tapi penuh harap. Dia tidak tahu bahwa penghinaan ini baru level pertama. Besok, Letnan Dito akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia akan mendatangi Fahmi langsung di pondok dan mengintimidasi dengan kekuasaan sebagai polisi. Cinta diam-diam mereka semakin diuji. Penghinaan dari kantor semakin menyakitkan. Tapi di balik semua luka itu, Nadia dan Fahmi masih saling pegang tangan erat. Badai belum mencapai puncaknya. Masih ada banyak ujian yang menanti di depan. Sore itu langit Jombang mulai mendung. Letnan Dito Wijaya mengendarai motor dinasnya dengan kecepatan tinggi menuju pondok pesantren Tebu Ireng. Seragam polisinya masih lengkap. Topi dinasnya ditekan rapat. Wajahnya tegang penuh amarah yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Setelah penghinaan di kantor pagi tadi, Dito memutuskan untuk bertindak langsung. Dia tidak mau lagi menunggu. Santri itu harus dihentikan sebelum terlambat. Nadia miliknya, bukan milik orang miskin seperti Fahmi. Motor Dito berhenti di depan gerbang pondok yang sederhana. Beberapa santri yang sedang pulang dari kelas meliriknya dengan heran. Dito turun dengan langkah tegas. Dia menunjuk seorang santri muda yang lewat. "Panggil Fahmi." Santri dari kamar belakang. "Katakan ada polisi yang mencari."
Santri itu mengangguk cepat dan berlari masuk. Tak lama kemudian, Fahmi muncul. Baju koko putihnya bersih tapi biasa. Sarung kotak-kotaknya terlipat rapi. Sandalnya sederhana. Wajahnya tenang seperti biasa. Dia mendekat tanpa rasa takut. "Letnan Dito," kata Fahmi pelan sambil memberi salam. "Ada yang bisa saya bantu?" Dito tidak membalas salam. Dia langsung mendekat sampai jarak mereka hanya 1 langkah. Matanya menyipit penuh ancaman. "Kamu Fahmi? Santri yang berani dekat-dekat dengan Letnan Polisi Nadia Pramesti?" Fahmi mengangguk pelan. "Iya, saya Fahmi." Dito tertawa dingin. Suaranya rendah tapi penuh kekuasaan. "Dengar baik-baik santri. Nadia itu polwan cantik. Berprestasi. Jabatannya tinggi. Dia pantas dapat suami yang selevel. Bukan kamu. Kamu lihat diri kamu. Sarung lusuh. Hidup di pondok. Tidak punya apa-apa. Besok kalau kalian kawin, Nadia akan susah. Orang-orang akan tertawa. Polwan kita jatuh derajat gara-gara santri miskin." Fahmi tetap berdiri tegak. Matanya tidak goyah. "Saya tidak lihat jabatan atau harta Pak Dito. Saya lihat hati Nadia. Dia bahagia bersama saya. Allah yang mempertemukan kami." Dito maju selangkah lagi. Dadanya naik turun karena marah. "Jangan sok bijak di depan saya. Saya polisi. Saya punya kuasa. 1 laporan saja, saya bisa buat hidup kamu susah. Pondok ini bisa saya razia. Saya bisa sebar kabar buruk tentang kamu ke seluruh Jombang. Kamu mau Nadia dihina terus? Kamu mau dia kehilangan karir gara-gara kamu? Mundur sekarang. Jauhi Nadia. Biarkan dia kembali ke jalan yang benar. Bersama saya." Suara Dito mulai meninggi. Beberapa santri lain mulai berkumpul di kejauhan. Mereka melihat tapi tidak berani mendekat. Dito menunjuk dada Fahmi dengan jari telunjuknya. "Kamu dengar? Kalau kamu nekat, saya akan buat kamu menyesal seumur hidup. Saya bisa atur agar kamu ditangkap atas tuduhan apa saja. Saya polisi. Kata-kata saya dipercaya orang. Mundur. Sekarang juga. Nadia bukan untuk kamu." Fahmi menarik napas pelan. Wajahnya tetap tenang meski ancaman itu berat. "Pak Dito, saya hormati jabatan Anda. Tapi cinta tidak bisa dipaksa. Nadia sudah pilih saya dengan hatinya. Saya juga pilih dia. Kalau Allah izinkan, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Saya tidak takut ancaman. Saya hanya takut dosa kalau saya tinggalkan Nadia yang sudah percaya sama saya." Dito mengepalkan tangan sampai buku-bukunya memutih. "Kamu berani lawan saya? Santri miskin berani lawan polisi?" Dia tertawa keras tapi suaranya penuh kemarahan. "Besok kamu akan lihat akibatnya. Saya akan buat Nadia benci sama kamu. Saya akan sebarkan semuanya di kantor. Di keluarga Nadia. Di mana-mana. Kamu akan sendirian." Dito berbalik dengan kasar. Sebelum naik motor, dia masih menoleh sekali lagi. "Ingat pesan saya. Jauhi Nadia, atau kamu akan hancur." Motor Dito melaju kencang meninggalkan pondok. Debu beterbangan di belakangnya. Fahmi berdiri diam di tempat. Angin sore berhembus pelan menggerakkan sarungnya. Dia tidak gemetar. Dia tidak marah. Dia hanya memejamkan mata sejenak lalu berjalan kembali ke kamar kecilnya. Di sana, dia sujud syukur dan berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, lindungi Nadia. Beri kami kekuatan. Jangan biarkan amarah orang lain memisahkan kami." Malam harinya, Nadia datang ke kontrakan kecil dengan wajah cemas. Dia sudah mendengar dari seorang santri yang kebetulan melihat kedatangan Dito. "Fahmi," kata Nadia dengan suara bergetar sambil memeluk suaminya yang belum resmi itu. "Dito datang ke pondok ya? Dia ancam kamu?" Fahmi mengangguk pelan. "Iya Nat. Tapi saya tidak mundur. Saya tahu kamu cinta saya. Saya juga cinta kamu. Ancaman itu tidak akan ubah apa-apa." Nadia menangis di dada Fahmi. "Aku takut Fah." Dito semakin gila. Dia bisa apa saja. Dia polisi. Dia punya kuasa. Fahmi mengusap rambut Nadia lembut. "Sabar Nat. Allah lebih besar dari kuasa siapapun. Kita hadapi bersama. Kalau kita ikhlas, Allah akan beri jalan keluar." Nadia mengangguk meski air matanya masih jatuh. Di pelukan Fahmi yang hangat, dia merasa aman. Tapi hatinya tahu, intimidasi Dito ini hanya awal dari penghinaan yang lebih besar. Besok, kakak perempuannya yang influencer akan mulai ikut campur. Saudara-saudara akan membuat grup khusus untuk menentangnya.
Penghinaan dari kantor akan semakin keras. Fahmi mencium kening Nadia pelan. Malam ini mereka duduk berdua di teras kontrakan. Fahmi membacakan doa dengan suara tenang. Nadia mendengarkan sambil memegang tangan suaminya erat. Cinta mereka semakin kuat di tengah badai. Tapi Dito tidak akan berhenti. Keluarga Nadia juga semakin keras menentang. Ujian semakin berat. Nadia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, beri kami kesabaran. Jangan biarkan kami goyah. Di balik kegelapan malam Jombang, konflik terus meningkat. Dan rahasia besar tentang siapa sebenarnya Fahmi masih tersimpan rapat, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Malam itu kontrakan kecil Nadia dan Fahmi terasa lebih sempit dari biasanya. Nadia duduk di tepi kasur lipat sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar. Layar ponselnya penuh notifikasi. Grup keluarga besar yang bernama Keluarga Pramesti sudah ramai sejak sore tadi. Semua berawal dari kakak perempuannya, Rina. Rina adalah influencer yang cukup dikenal di Jombang dengan puluhan ribu pengikut di media sosial. Dia selalu aktif membagikan kehidupan mewahnya, foto-foto liburan, dan nasihat tentang karir sukses. Rina membuka live Instagram dari kamarnya yang mewah. Wajahnya terlihat sedih tapi dramatis. Sedih sekali lihat adikku Nadia. Polwan cantik berprestasi kok jatuh cinta sama santri pondok yang tidak punya apa-apa. Rina menunjukkan foto lama Nadia yang masih single dan sukses dalam seragam polisi. Lalu dia bandingkan dengan foto Fahmi yang diambil diam-diam saat di pasar dulu. Lihat ini. Adikku sekarang dekat dengan orang yang penampilannya seperti ini. Sarung lusuh, peci biasa, sandal jepit. Kasihan banget. Doain aja biar Nadia cepat sadar sebelum terlambat. Video live itu langsung viral di kalangan keluarga dan tetangga Jombang. Dalam hitungan menit, ribuan komentar masuk. Ada yang kasihan. Lebih banyak yang mengejek. Nadia menonton live itu sendirian di kontrakan. Air matanya jatuh pelan ke layar ponsel. Dia merasa dunianya runtuh. Rina, kakak yang dulu selalu mendukung karirnya, kini menjadi salah satu penghina terkeras. Tidak berhenti di situ. Saudara-saudara sepupu dari pihak ayah langsung membuat grup WhatsApp baru bernama Safe Nadia. Anggotanya hampir seluruh keluarga besar. Di grup itu, mereka saling mengirim foto-foto Fahmi yang diambil diam-diam. Foto saat Fahmi keluar pondok dengan tas kain usang. Foto saat dia membantu Nadia di pasar waktu lalu. Caption di bawahnya selalu sama. Lihat ini. Santri kampungan yang bikin Nadia jatuh. Mereka juga kirim screenshot chat lama Nadia dengan keluarga yang menunjukkan betapa bahagianya dia dulu sebagai polwan single. Salah satu sepupu menulis dengan huruf besar di grup. Kita harus selamatkan Nadia dari kesalahan ini. Dia lagi dibutakan cinta. Besok kita datang ke kontrakan mereka dan buka mata dia. Nadia membaca semua itu dengan dada sesak. Setiap pesan terasa seperti pisau yang ditusukkan berulang kali. Ayahnya yang mantan polisi ikut aktif di grup. Dia menulis panjang lebar. Saya sudah larang keras. Tapi Nadia nekat. Kalau dia kawin sama santri itu, anggap saja saya tidak punya anak perempuan lagi. Ibu Nadia juga menambahkan pesan dengan emoji air mata. Ibu nggak kuat lihat kamu begini nak. Tinggalkan dia. Kembali ke rumah. Kami maafin semua. Nadia meletakkan ponsel di lantai dan menangis terseduh. Fahmi yang baru pulang dari pondok langsung mendekat. Dia memeluk Nadia dari belakang tanpa kata-kata dulu. Setelah Nadia agak tenang, Fahmi bertanya pelan. Nat, apa yang terjadi? Nadia menunjuk ponselnya. Kakak Rina live di Instagram. Saudara-saudara buat grup Safe Nadia. Mereka hina kamu terus. Mereka bilang aku bodoh pilih kamu. Mereka sebarkan foto kamu yang sederhana. Mereka bilang aku turunkan derajat keluarga. Fahmi membaca sekilas pesan-pesan di grup itu. Wajahnya tetap tenang. Dia tidak marah. Dia hanya menghela napas pelan. Nat, mereka belum kenal saya. Mereka hanya lihat dari luar. Allah sedang beri kita ujian yang lebih besar. Sabar. Kita hadapi bersama. Nadia memeluk Fahmi erat. Aku takut Fah. Semua orang membenci kita. Keluargaku sendiri. Rekan kerjaku. Sekarang kakak dan saudara-saudara juga. Mereka mau datang ke sini besok. Mereka mau paksa aku pisah sama kamu. Malam itu saudara sepupu benar-benar datang. Mereka berempat orang. Wajah mereka penuh amarah dan kepedulian palsu. Mereka masuk tanpa permisi dan langsung duduk di ruang tamu kecil yang hanya ada 2 kursi plastik. Nadia berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Nadia dengan suara lemah.
Salah satu sepupu menjawab dengan nada tinggi. Kami datang untuk selamatkan kamu, Nat. Lihat suami calon kamu ini. Dia cuma santri biasa. Tidak punya pekerjaan tetap. Kamu poluan. Masa depan kamu cerah. Jangan rusak karena dia. Mereka menunjuk Fahmi yang berdiri diam di belakang Nadia. Lihat penampilannya. Sarung lusuh. Sandal jepit. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Fahmi tidak membela diri dengan keras. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan. Kalau kalian datang untuk marah, lebih baik pulang. Saya tidak mau Nadia sedih lebih dalam. Tapi sepupu itu semakin keras. Mereka mengeluarkan ponsel dan memutar video live Rina lagi. Lihat. Seluruh Jombang sudah tahu. Kamu jadi bahan tertawaan. Nadia menangis lagi. Dia meminta mereka pergi. Setelah mereka pergi sambil membanting pintu, Nadia ambruk ke lantai. Fahmi memeluknya erat. Air matanya sendiri hampir jatuh, tapi dia tahan. Dia bisikkan doa di telinga Nadia. Ya Allah, beri kami kekuatan. Lindungi pernikahan kami yang akan datang. Penghinaan dari keluarga dan saudara itu membuat Nadia semakin terisolasi. Dia jarang keluar kontrakan kecuali untuk tugas patroli malam. Setiap kali ponsel berdering, hatinya berdegup takut. Tapi di balik semua luka, cintanya kepada Fahmi semakin kuat. Fahmi adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menghakiminya. Dia adalah pelabuhan aman di tengah badai. Nadia tidak tahu bahwa keluarganya sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah resepsi pernikahan mewah yang sebenarnya adalah jebakan untuk mempermalukan mereka berdua di depan umum. Letnan Dito juga semakin gencar di kantor. Penghinaan level berikutnya sudah menanti. Konflik di kantor akan semakin memanas besok. Nadia memeluk Fahmi lebih erat malam itu. Di kontrakan kecil yang gelap, dia berdoa dalam hati agar semua ini segera berlalu. Tapi ujian masih jauh dari akhir. Cinta mereka terus diuji. Dan di balik semua itu, rahasia besar tentang Fahmi masih tersimpan rapat, siap meledak di saat yang paling tidak terduga. Malam itu hujan deras turun di Jombang, seolah langit ikut menangis bersama hati Nadia yang penuh luka dan harapan. Pagi berikutnya Nadia berjalan memasuki kantor polisi dengan langkah yang berat. Seragamnya masih rapi seperti biasa, tapi matanya sudah memerah karena kurang tidur. Malam tadi dia hampir tidak bisa memejamkan mata setelah video live kakaknya Rina dan kunjungan saudara sepupu yang memenuhi kontrakan. Sekarang, dia merasa seluruh kantor sudah tahu segalanya. Begitu dia melangkah ke ruang briefing, suasana langsung berubah. Beberapa rekan pria dan wanita saling pandang dengan senyum yang tidak enak. Grup WhatsApp kantor kembali ramai dengan notifikasi baru. Dito sudah duduk di barisan depan. Wajahnya penuh kepuasan. Dia sengaja menyebarkan lebih banyak cerita semalam. Nadia duduk di kursi belakang, berusaha tidak menatap siapapun. Tapi bisik-bisik sudah mulai terdengar. Seorang poluan di sebelahnya berpura-pura berbisik tapi sengaja keras. Kasihan ya. Adiknya Rina live kemarin. Katanya Nadia jatuh cinta sama santri miskin. Seluruh Jombang sudah nonton. Tawa kecil langsung pecah di beberapa baris. Kapten tim tidak berkata apa-apa. Dia hanya melanjutkan briefing dengan suara datar, seolah tidak ada yang terjadi. Setelah briefing selesai, konflik semakin terbuka. Di koridor, Dito menghadang Nadia dengan dua rekan pria lain. Nat, kamu dengar live kakak kamu? Katanya kamu sudah nekat dekat sama santri itu. Dito tersenyum sinis. Saya sudah bilang kan, kamu akan jadi bahan tertawaan. Sekarang seluruh keluarga kamu juga ikut malu. Rekan di sebelah Dito menambahkan dengan nada kasihan yang dibuat-buat. Nadia, kami semua di kantor sudah bahas. Kamu poluan teladan. Kenapa pilih hidup susah? Santri itu nggak punya masa depan. Besok kalau kawin, kamu yang kerja, dia santai di pondok. Gaji kamu dipakai buat apa? Beli sarung? Nadia merasa dadanya seperti diremas. Dia mencoba lewat, tapi Dito menghalangi lagi. Laporan kasus kamu saya kembalikan tadi pagi. Detailnya kurang rapi. Perbaiki lagi. Padahal Nadia tahu laporannya sudah sempurna. Ini hanya cara Dito menekan. Kapten memanggilnya ke ruangan pribadi tak lama kemudian. Duduk Nat. Kapten berkata dengan suara datar. Saya dengar kabar dari rekan-rekan dan keluarga kamu. Kamu dekat sama santri pondok. Ini mempengaruhi citra tim. Mulai hari ini kamu dapat tugas patroli malam terus di daerah pinggiran. Rekan lain yang biasa giliran itu kita ganti. Nadia mengangguk lemah. Dia tahu ini hukuman halus karena pilihannya. Di kantin siang itu, penghinaan semakin terasa.
Meja tempat Nadia biasa duduk kini ditinggalkan kosong. Rekan-rekan yang dulu akrab sekarang pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Dito duduk di meja sebelah dengan suara sengaja keras. "Polwan cantik kita sekarang sibuk patroli malam. Mungkin biar bisa ketemu santrinya di pondok." Tawa riuh pecah lagi. Seorang polwan senior yang dulu sering memuji Nadia kini ikut bicara. "Nadia, kami sayang sama kamu. Makanya kami kasihan. Kamu cantik, karir bagus. Masa mau turun derajat gara-gara satu orang?" Mereka sebarkan foto Fahmi lagi di grup WhatsApp kantor. Captionnya semakin kasar. Dari polwan idaman jadi calon istri santri kampungan. Nadia keluar kantin tanpa makan. Air matanya sudah tidak bisa ditahan lagi di lorong sepi. Dia bersandar di dinding dan menangis pelan. Semua orang yang dulu menghormatinya kini berubah menjadi penghina. Dito yang dulu mengaku suka kini menjadi pemimpin serangan. Rumor dari live Rina sudah menyebar ke seluruh kantor. Bahkan atasan wanita yang biasa baik kini meliriknya dengan pandangan kecewa. Nadia merasa sendirian di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya. Sore harinya tugas patroli malam dimulai. Nadia berkeliling daerah pinggiran Jombang dengan mobil dinas sendirian. Hujan gerimis membuat jalan licin. Pikirannya melayang ke Fahmi. Dia membayangkan wajah tenang suaminya yang belum resmi itu. Di tengah hujan, Nadia berhenti di pinggir jalan dan menelepon Fahmi. Suaranya bergetar. "Fah, hari ini semakin berat." Dito dan rekan-rekan semakin gencar. Mereka ejek aku terus. Mereka bilang aku bodoh pilih kamu. Fahmi mendengarkan dengan sabar. "Nat, pulanglah ke kontrakan. Saya tunggu. Kita hadapi bersama. Allah melihat kesabaran kita." Nadia pulang larut malam dengan tubuh lelah. Begitu masuk kontrakan, dia langsung memeluk Fahmi dan menangis terseduh. Mereka duduk di lantai sambil berpelukan. Fahmi mengusap punggung Nadia pelan. "Nat, ini ujian yang lebih besar. Tapi ingat, semakin berat ujian, semakin indah akhirnya. Saya tidak akan mundur. Saya yakin dengan kita." Nadia mengangguk meski air matanya masih jatuh. Di pelukan Fahmi, dia merasa ada kekuatan kecil yang kembali. Tapi hatinya tahu, konflik di kantor ini belum berhenti. Besok tekanan dari keluarga akan semakin berat. Ayahnya yang mantan polisi sudah mengancam akan memutus semua bantuan. Malam itu Nadia tidur dengan kepala di dada Fahmi. Fahmi tetap terjaga, berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi Nadia. Beri kami kekuatan menghadapi semua ini." Di luar kontrakan, hujan masih turun deras. Konflik semakin meningkat. Dito tidak akan berhenti. Keluarga Nadia semakin keras. Dan di balik semua luka itu, cinta Nadia dan Fahmi terus bertahan. Tapi badai berikutnya sudah mendekat. Tekanan dari ayah Nadia yang mantan polisi akan segera datang dengan ancaman yang lebih besar. Nadia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Tapi di samping Fahmi, dia masih punya harapan kecil yang terus menyala. Malam itu kontrakan kecil terasa seperti benteng terakhir bagi Nadia. Hujan deras masih mengguyur atap seng. Suaranya seperti genderang yang tak henti. Nadia duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Matanya bengkak karena menangis sejak pulang dari patroli malam. Ponselnya tergeletak di sampingnya, penuh notifikasi dari grup kantor dan grup keluarga. Setiap pesan terasa seperti batu yang dilemparkan bertubi-tubi ke dadanya. Dito terus menyebarkan cerita. Rekan kerja semakin berani mengejek. Kakak Rina mengunggah story baru yang menyindir adiknya tanpa menyebut nama. Saudara sepupu mengirim foto-foto lama Nadia dan membandingkannya dengan penampilan Fahmi yang sederhana. Fahmi duduk di depannya. Kakinya bersila di atas tikar sederhana. Sarungnya masih sama seperti yang dia pakai seharian di pondok. Wajahnya tenang meski matanya penuh kepedulian. Dia memegang tangan Nadia dengan lembut. Jempolnya mengusap punggung tangan istrinya yang belum resmi itu. "Nat," kata Fahmi pelan, suaranya seperti angin sejuk di tengah badai. "Lihat saya. Jangan pandang ponsel itu lagi malam ini. Allah sedang uji kita. Semakin berat, semakin dekat pertolongannya." Nadia mengangkat wajahnya. Air matanya masih mengalir. "Fah, aku capek. Di kantor mereka ejek aku terus." Dito sebarkan rumor kemana-mana. Rekan-rekan yang dulu hormat sekarang pura-pura tidak kenal. Tugas malam terus. Laporan dikembalikan. Dan di rumah, ayah sudah ancam putus hubungan. Kakak Rina live lagi tadi. Saudara-saudara bilang aku bodoh. Mereka bilang aku rusak nama keluarga. Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa orang-orang tidak bisa lihat kamu seperti aku lihat kamu?
Fahmi tersenyum kecil. Senyum yang selalu membuat Nadia merasa aman. Karena mereka belum kenal saya, Nak. Mereka hanya lihat sarung dan peci ini. Mereka tidak tahu hati saya. Mereka tidak tahu betapa saya sayang sama kamu. Fahmi menarik napas pelan lalu melanjutkan dengan suara yang penuh hikmah. Ingat apa yang kita pelajari di pondok. Setiap nabi juga dihina. Setiap orang yang memilih jalan ikhlas pasti diuji. Tapi Allah tidak pernah tidur. Dia lihat kesabaran kita. Dia lihat air mata kamu. Dia lihat doa kita setiap malam. Nadia mengangguk pelan. Dia merasa ada kekuatan kecil yang kembali ke dadanya setiap kali Fahmi bicara seperti itu. Fahmi tidak pernah marah. Tidak pernah balas dendam. Dia hanya sabar. Dia hanya mengajak Nadia mengaji bersama setiap kali badai datang. Malam ini pun sama. Fahmi mengambil mushaf kecil dari rak kayu sederhana. Dia membuka halaman yang sudah sering mereka baca. Suaranya pelan tapi khusyuk saat membaca ayat-ayat tentang kesabaran. Nadia mendengarkan dengan mata terpejam. Setiap kata seolah membasuh luka di hatinya. Untuk sesaat, ejekan di kantor, live kakaknya, dan ancaman ayahnya terasa jauh. Setelah selesai mengaji, Fahmi memegang kedua tangan Nadia. Nak, besok pagi kita ke pondok lagi. Kita sholat subuh berjamaah di sana. Kita minta petunjuk. Kalau Allah izinkan kita menikah resmi, kita hadapi semuanya dengan kepala tegak. Saya tidak akan mundur. Saya pilih kamu apa adanya. Bukan karena jabatan poluan kamu. Bukan karena wajah cantik kamu. Tapi karena hati kamu yang baik. Nadia menatap mata Fahmi yang teduh. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini campuran haru dan cinta. Kamu selalu bilang begitu, Fah. Padahal aku yang bawa masalah besar ke hidup kamu. Rekan kerja, keluarga, Dito, semua menekan kamu juga. Fahmi menggeleng pelan. Bukan masalah besar, Nak. Ini ujian yang akan buat kita lebih kuat. Lihat, meski mereka hina, kamu masih di sini. Masih pegang tangan saya. Itu sudah bukti besar. Cinta kita bukan cinta biasa. Ini cinta karena Allah. Nadia tersenyum tipis untuk pertama kalinya malam itu. Dia memeluk Fahmi erat. Di pelukan itu, dia merasa dunia luar yang penuh hinaan tidak lagi begitu menakutkan. Fahmi adalah bentengnya. Kesabarannya adalah pelindungnya. Mereka berdua duduk sampai larut. Fahmi bercerita tentang pelajaran di pondok hari ini. Tentang kisah sahabat Nabi yang dihina tapi tetap tegar. Nadia mendengarkan sambil kepalanya bersandar di bahu Fahmi. Sedikit demi sedikit, hatinya yang lelah mulai tenang. Dia sadar, meski tekanan dari kantor semakin berat dan keluarga semakin keras, dia semakin yakin dengan pilihannya. Fahmi bukan hanya cinta. Fahmi adalah guru sabar yang Allah kirimkan untuknya. Tapi di luar kontrakan, badai belum berhenti. Dito masih merencanakan langkah berikutnya di kantor. Ayah Nadia yang mantan polisi sudah siap mengancam lebih keras besok. Rina sedang mengedit video baru yang lebih menyakitkan. Nadia tidak tahu bahwa tekanan dari keluarga akan segera mencapai puncaknya. Besok pagi, ayahnya akan memanggilnya pulang dan memberikan ultimatum terakhir. Tapi malam ini, di kontrakan kecil yang sederhana, Nadia dan Fahmi masih saling berpegangan. Keteguhan mereka semakin kuat. Cinta mereka semakin dalam. Dan di balik semua itu, rahasia besar tentang siapa sebenarnya Fahmi masih tersimpan rapat. Menunggu saat yang tepat untuk mengubah segalanya. Nadia memejamkan mata di pelukan Fahmi. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk besok. Jangan biarkan kami goyah. Hujan masih turun di luar. Tapi di dalam hati Nadia, ada api kecil harapan yang terus menyala. Badai semakin besar, tapi mereka berdua siap menghadapinya bersama. Ujian ini belum selesai. Malah baru akan semakin berat. Tapi keteguhan mereka adalah senjata yang tak terkalahkan. Pagi itu sinar matahari Jombang terasa menyilaukan bagi Nadia. Dia berdiri di depan rumah dinas keluarganya yang besar dan mewah. Ayahnya telah mengirim pesan tegas tadi malam. Pulang sekarang. Kita bicara. Tidak ada alasan. Nadia tahu ini bukan undangan biasa. Ini panggilan perintah. Lututnya terasa lemah saat dia menekan bel pintu. Ibu yang membukakan pintu langsung memeluknya erat. Air mata ibunya sudah jatuh sebelum kata-kata keluar. Nak, masuklah. Ayah sudah menunggu di ruang tamu. Nadia melangkah masuk dengan hati berdegup kencang. Ayahnya duduk di kursi utama seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Wajahnya tegang. Kompol senior yang sudah pensiun itu masih memiliki aura kekuasaan yang kuat.
Di sampingnya ada kakak laki-lakinya Andi dan kakak perempuannya Rina. Ibu duduk di sebelah ayah sambil mengusap air mata terus-menerus. Nadia duduk di sofa depan dengan tangan saling menggenggam erat. Ruangan itu terasa dingin meski pendingin ruangan menyala. Ayah langsung membuka suara. Suaranya dalam dan penuh amarah yang tertahan. Nadia, saya sudah dengar semuanya. Live kakak kamu, grup saudara, bahkan rekan kerja kamu di kantor polisi sudah ramai membicarakan ini. Kamu masih nekat dekat dengan santri itu? Fahmi namanya? Ayah berdiri perlahan. Jabatan kamu letnan polisi. Masa depan kamu cerah. Saya mantan polisi. Saya tahu bagaimana dunia ini bekerja. Santri miskin seperti dia hanya akan tarik kamu ke bawah. Hidup susah. Orang-orang akan ejek keluarga kita selamanya. Ibu menangis semakin kencang. Nak, ibu mohon, tinggalkan dia. Kamu anak perempuan ibu satu-satunya. Ibu tidak tega lihat kamu hidup di kontrakan kecil. Gaji poluan kamu pas-pasan. Mau makan dari apa? Mau pakai baju dari mana? Ibu sudah siapkan calon yang lebih baik. Anak teman ayah kamu. Perwira juga. Punya masa depan. Kenapa kamu pilih orang yang tidak punya apa-apa? Andi ikut bicara dengan nada dingin. Adik, kamu bodoh atau pura-pura bodoh? Saya pengusaha. Saya tahu nilai orang dari penampilannya. Santri itu cuma mau naik status. Besok kalau kawin, dia minta ini minta itu. Kamu yang kerja keras setiap hari, dia santai di pondok. Kamu rusak nama keluarga kita. Poluan cantik kawin sama santri sarung. Orang-orang di Jombang sudah tertawa di belakang kita. Rina mengambil ponselnya dan menunjukkan layar. Lihat ini nak. Video live saya kemarin sudah ditonton ribuan orang. Komentarnya kebanyakan kasihan sama kamu. Mereka bilang kamu gila. Mereka bilang kamu turunkan derajat. Kalau kamu nekat kawin sama dia, saya akan buat video lagi. Saya akan cerita semuanya. Nama keluarga kita akan hancur. Rina suaranya dramatis seperti biasa. Kamu mau itu terjadi? Kamu mau ibu dan ayah malu di depan saudara-saudara? Ayah memukul meja dengan keras. Suaranya menggelegar. Kalau kamu nekat menikah dengan Fahmi itu, anggap saja saya sudah tidak punya anak perempuan lagi. Saya potong semua bantuan bulanan. Rumah dinas ini tidak boleh kamu pakai lagi. Mobil yang saya belikan dulu juga saya tarik. Saya tidak mau tahu. Kamu pilih dia, berarti kamu pilih hidup miskin dan malu. Saya sudah bilang berkali-kali. Jangan buat saya kecewa. Nadia merasa dunia berputar. Air matanya jatuh deras. Dia mencoba bicara dengan suara bergetar. Ayah, ibu, kakak. Fahmi baik. Dia ajarin saya sabar. Dia ajarin saya dekat sama Allah. Saya bahagia bersamanya. Bukan karena harta atau jabatan. Saya sudah merasa tenang di dekatnya. Tapi kata-katanya tenggelam dalam tangis ibunya yang semakin keras. Ibu memegang tangan Nadia erat. Nak, ibu takut kamu menderita. Ibu sudah tua. Ibu mau lihat kamu bahagia. Bukan hidup susah bareng santri. Tinggalkan dia. Kembali ke rumah. Kami maafin semua kesalahan kamu. Andi menambahkan dengan nada tinggi. Kalau kamu tetap nekat, jangan harap bisnis saya libatkan kamu lagi. Saya malu punya adik seperti ini. Rina menggeleng-geleng kepala. Adikku, kamu poluan. Kamu bisa dapat yang jauh lebih baik. Kenapa kamu buta begini? Ayah berdiri dan menunjuk pintu. Pikirkan lagi sampai besok. Kalau kamu masih pilih dia, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Saya sudah putuskan. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Nadia keluar dari rumah dengan langkah gontai. Air matanya tidak berhenti jatuh sepanjang jalan pulang ke kontrakan. Dia merasa hancur. Tekanan dari keluarga kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Ancaman ayahnya terasa nyata. Potong bantuan. Putus hubungan. Semua itu membuat hatinya sakit sekali. Tapi di tengah air mata itu, wajah Fahmi muncul di pikirannya. Senyum tenangnya. Kata-katanya yang penuh hikmah. Nadia tahu dia tidak bisa mundur. Begitu sampai di kontrakan, Fahmi sudah menunggu di teras. Dia langsung memeluk Nadia yang ambruk ke dalam pelukannya. Nadia menangis terseduh di dada Fahmi. Mereka semua ancam aku Fah. Ayah bilang putus hubungan. Ibu menangis terus. Kakak-kakak bilang aku rusak nama keluarga. Mereka bilang aku bodoh pilih kamu. Fahmi mengusap punggung Nadia pelan tanpa berkata apa-apa dulu. Dia biarkan istrinya menangis sampai tenang. Setelah Nadia agak reda, Fahmi memegang wajahnya dengan kedua tangan.
Nat, ini ujian terberat dari keluarga. Tapi ingat, Allah lebih tahu apa yang terbaik. Kalau kita ikhlas, Dia akan beri jalan yang indah. Saya tidak takut kehilangan apapun. Saya hanya takut kehilangan kamu. Nadia memeluk Fahmi lebih erat. Aku juga tidak mau kehilangan kamu, Fah. Meski semua orang menentang, aku tetap pilih kamu. Mereka duduk berdua di teras sambil memegang tangan. Fahmi membacakan doa pelan. Nadia mendengarkan dengan hati yang masih luka tapi semakin teguh. Tekanan dari keluarga sudah mencapai titik maksimal. Besok mereka harus memutuskan langkah selanjutnya. Pernikahan resmi sudah di depan mata. Tapi rintangan semakin banyak. Dito di kantor semakin gencar. Keluarga semakin keras. Nadia tahu ujian ini belum selesai. Malah akan semakin berat. Tapi di samping Fahmi, dia merasa ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Cinta mereka terus bertahan di tengah badai yang semakin besar. Dan rahasia besar tentang Fahmi masih tersimpan rapat, menunggu saat yang paling dramatis untuk terungkap. Malam itu, di kontrakan kecil, Nadia dan Fahmi berdoa bersama. Ya Allah, beri kami kekuatan. Jangan biarkan kami sendirian. Badai keluarga ini hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Dan mereka siap menghadapinya. Pagi itu Nadia bangun dengan mata yang masih bengkak. Kontrakan kecil terasa lebih sunyi dari biasanya. Fahmi sudah sholat subuh dan sedang menyiapkan teh hangat di meja kecil. Nadia duduk di tepi kasur lipat sambil memandang suaminya yang belum resmi itu. Setelah tekanan keluarga kemarin yang begitu berat, hati Nadia sudah bulat. Dia tidak mau menunggu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. Fah, kita nikah resmi saja. Aku sudah tidak tahan lagi. Keluarga, kantor, Dito, semuanya semakin keras. Kalau kita tunggu, mereka akan semakin kuat menghalangi kita. Fahmi meletakkan gelas teh dan duduk di samping Nadia. Dia memegang tangan istrinya dengan lembut. Nat, kalau itu keputusan hati kamu, saya ikut. Tapi kita harus siap. Mereka pasti akan berusaha menghentikan kita. Nadia mengangguk. Aku tahu. Tapi aku sudah capek lari dari keputusan. Aku pilih kamu. Aku mau kita resmi di mata negara dan agama. Fahmi tersenyum tenang. Baiklah. Kita urus semuanya pelan-pelan. Besok kita ke KUA. Berita persiapan pernikahan itu menyebar cepat. Nadia mengirim pesan singkat ke keluarga bahwa dia dan Fahmi akan menikah resmi minggu depan. Responnya langsung seperti ledakan. Ayahnya menelepon pertama kali. Suaranya menggelegar di telinga Nadia. Kamu benar-benar nekat ya? Ayah sudah bilang jangan. Kalau kamu kawin resmi sama dia, anggap saja ayah sudah mati buat kamu. Tidak ada lagi bantuan. Tidak ada lagi rumah. Ayah akan cerita ke semua teman pensiunan polisi bahwa anak saya sudah gila. Nadia menangis mendengarnya, tapi dia tidak mundur. Ibu menelepon berikutnya. Air matanya terdengar jelas. Nak, jangan lakukan ini. Ibu mohon. Kamu akan hancur. Rina langsung mengunggah story di Instagram dengan tulisan besar. Adik saya nekat kawin sama santri miskin. Doain dia sadar sebelum terlambat. Video pendek itu langsung viral lagi di Jombang. Di kantor polisi, Dito tidak tinggal diam. Dia memanggil beberapa rekan dekatnya ke ruangan pribadi. Dengar, Nadia dan santri itu mau nikah resmi. Kita harus halangi. Dito menyebarkan rumor baru di grup WhatsApp kantor. Polwan kita Nadia akan kawin sama santri pondok minggu depan. Dia tolak semua perwira di sini demi orang miskin. Besok citra Polres Jombang akan jatuh. Rekan-rekan mulai ramai lagi. Beberapa atasan memanggil Nadia ke ruangan. Nat, ini benar? Kamu akan nikah? Nadia mengangguk. Iya pak. Saya sudah putuskan. Atasan itu menggeleng. Ini akan mempengaruhi penilaian kinerja kamu. Pikirkan lagi. Dito berdiri di belakang dengan senyum kecil. Dia sengaja mendekat setelah pertemuan itu. Nat, saya masih kasih kesempatan. Batalkan sekarang. Saya bisa atur agar pernikahan itu tidak jadi. Saya punya kenalan di KUA. Satu telepon saja, prosesnya bisa dihambat. Nadia menatap Dito dengan mata lelah. Dito, cukup. Saya sudah pilih. Dito tertawa dingin. Kamu akan menyesal. Saya akan datang ke pernikahan itu. Saya akan buat semua orang tahu siapa sebenarnya suami kamu. Santri miskin yang tidak pantas. Dia berbalik dan pergi sambil mengepalkan tangan. Sepanjang hari itu, Nadia mendapat tugas tambahan yang berat.
Laporan harus diselesaikan malam ini. Patroli diperpanjang. Semua terasa seperti hukuman karena dia nekat melanjutkan pernikahan. Sore harinya, Nadia dan Fahmi pergi ke KUA untuk mengurus surat-surat. Mereka berjalan bergandengan tangan di lorong kantor urusan pernikahan. Petugas KUA melihat mereka dengan heran. Polwan cantik datang dengan santri sederhana. Tapi proses berjalan lancar. Akad nikah dijadwalkan minggu depan di masjid kecil dekat pondok. Mereka memilih resepsi sederhana di hotel biasa saja. Tapi keluarga Nadia mendengar rencana itu. Andi langsung menelepon. Kalau kamu nekat, saya akan datang ke resepsi itu dan buat keributan. Saya tidak mau nama keluarga jatuh. Rina mengirim pesan panjang. Saya akan live di resepsi kamu. Semua orang harus tahu kamu salah pilih. Fahmi tetap tenang di tengah semua rintangan. Malam itu di kontrakan, dia memeluk Nadia yang lelah. Nat, mereka berusaha menghalangi karena mereka belum tahu. Tapi Allah yang mengatur. Kita tetap lanjut. Besok kita pilih baju sederhana untuk akad. Nadia tersenyum lemah. Kamu selalu bilang begitu, Fah. Aku takut mereka benar-benar datang dan mempermalukan kita di depan umum. Fahmi mengusap rambutnya. Kalau itu terjadi, kita hadapi dengan sabar. Saya di sini. Kita tidak sendiri. Persiapan pernikahan itu penuh air mata dan doa. Nadia harus membeli kebaya putih sederhana dengan uang tabungannya sendiri. Fahmi memilih baju koko putih yang bersih dan sarung terbaik yang dia punya. Mereka mengundang hanya beberapa orang dari pondok dan 2 saksi. Tapi keluarga dan Dito sudah tahu tanggalnya. Ancaman semakin banyak. Ayah Nadia mengirim pesan terakhir. Kalau kamu kawin, jangan harap saya datang. Bahkan saya akan larang ibu kamu datang. Dito menelepon seorang kenalan di media lokal. Ada berita menarik. Polwan Jombang kawin sama santri miskin. Siapkan kameranya. Nadia dan Fahmi duduk berdoa di teras kontrakan malam itu. Fahmi membacakan doa panjang untuk pernikahan mereka. Nadia mendengarkan dengan hati yang campur aduk antara bahagia dan takut. Cinta mereka sudah di ujung tanduk. Rintangan semakin banyak. Besok adalah hari akad. Tapi di balik semua ancaman itu, Nadia merasa ada kekuatan yang tumbuh. Dia memegang tangan Fahmi erat. Kita akan nikah, Fah. Apapun yang terjadi. Fahmi mengangguk. Insya Allah. Mereka berpelukan di bawah cahaya lampu teras yang redup. Persiapan pernikahan resmi ini penuh rintangan yang tak terhitung. Tapi keteguhan mereka tidak goyah. Dito dan keluarga sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mempermalukan mereka di hari resepsi. Konflik semakin mendekati puncak. Dan rahasia besar tentang Fahmi masih tersimpan rapat, siap meledak di saat yang paling dramatis. Malam itu, hujan kembali turun di Jombang. Seolah langit sedang ikut menunggu apa yang akan terjadi besok. Cinta Nadia dan Fahmi sudah sangat dekat dengan hari bahagia mereka. Tapi badai terbesar masih menanti di depan. 2 hari sebelum pernikahan resmi, tekanan mencapai puncak yang tak tertahankan. Nadia berdiri di depan cermin kecil di kontrakan sambil memegang kebaya putih sederhana yang sudah dia beli dengan uang tabungannya sendiri. Tanganannya gemetar. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Ayahnya menelepon untuk ke-10 kalinya. Nadia menjawab dengan suara lemah. Ayah, saya sudah putuskan. Saya akan nikah besok. Ayah langsung membentak. Kalau kamu nekat, ayah akan datang ke masjid dan hentikan akad itu di depan semua orang. Saya tidak peduli. Kamu sudah rusak nama keluarga. Sekarang kamu mau buat saya malu di depan umum? Ibu menelepon berikutnya. Air matanya terdengar jelas di telinga Nadia. Nak, tolong batalkan. Ibu sudah menangis semalaman. Kakak Rina sedang siapkan video baru. Dia bilang akan live langsung di depan masjid besok. Saudara sepupu sudah kumpul di grup Safa Nadia. Mereka rencanakan datang beramai-ramai untuk buat keributan. Nadia, ibu mohon, jangan lakukan ini. Nadia menangis sambil memegang kebaya itu erat. Ibu, saya cinta Fahmi. Saya sudah tidak bisa mundur. Di kantor polisi, Dito memimpin serangan terakhir. Dia mengumpulkan hampir seluruh tim di ruang rapat. Dengar semua. Besok Nadia nikah sama santri miskin itu. Kita sebagai rekan kerja harus tunjukkan sikap. Kita kirim delegasi ke masjid. Kita buat mereka malu di depan umum. Beberapa rekan mengangguk setuju. Yang lain tertawa sinis. Dito melanjutkan dengan suara penuh dendam. Saya sudah hubungi media lokal. Mereka akan datang. Judulnya sudah siap. Polwan cantik Jombang nekat kawin sama santri pondok.
Besok kita buat dia sadar bahwa pilihan dia salah besar. Nadia mendapat panggilan dari kapten. Nat, besok kamu cuti ya? Tapi sebelum itu, saya minta kamu pikirkan sekali lagi. Seluruh kantor sudah ramai. Citra polisi kita jatuh gara-gara kamu. Dito berdiri di belakang kapten dengan senyum dingin. Nadia hanya mengangguk lemah. Dia keluar ruangan dengan langkah gontai. Di koridor, rekan-rekan sudah menunggu. Mereka mengelilinginya. Nadia, kamu serius? Besok kawin sama orang yang tidak punya apa-apa? Seorang polwan senior menggeleng. Kami kasihan. Kamu cantik, berprestasi. Kau pilih hidup susah? Dito maju ke depan. Besok saya datang ke masjid. Saya akan berdiri di depan dan tanya Fahmi langsung. Apa yang dia punya untuk kasih kamu? Sarung dan doa? Tawa pecah di koridor. Nadia merasa dunia berputar. Dia berlari keluar kantor tanpa izin. Sore harinya, keluarga besar benar-benar datang ke kontrakan. Mereka datang beramai-ramai. Ayah, ibu, Andi, Rina, dan 4 orang saudara sepupu. Mereka masuk tanpa permisi. Ayah langsung menunjuk Fahmi yang berdiri di depan pintu. Kamu, santri, mundur sekarang. Kalau kamu kawin besok, saya akan buat hidup kamu dan Nadia hancur. Saya punya teman di kepolisian. Saya bisa atur agar Nadia dipecat. Rina mengangkat ponselnya. Saya akan live sekarang. Semua orang harus lihat betapa bodohnya adik saya. Andi menambahkan dengan suara keras. Saya sudah siapkan mobil. Kalau kalian nekat ke KUA besok, saya akan halangi di jalan. Nadia berdiri di antara mereka dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh deras. Ayah, ibu, kakak, tolong. Saya bahagia sama Fahmi. Kenapa kalian tidak bisa terima? Ibu menangis sambil memeluk Nadia. Nak, ibu takut kamu menderita. Tinggalkan dia. Kami semua di sini untuk selamatkan kamu. Saudara sepupu mengeluarkan foto-foto Fahmi yang sudah mereka cetak besar. Lihat ini. Ini calon suami kamu. Orang-orang akan tertawa lihat polwan kita kawin sama begituan. Fahmi tetap berdiri tegak di belakang Nadia. Dia tidak membela diri dengan keras. Suaranya tetap pelan dan tenang. Kalau kalian datang untuk marah, lebih baik pulang. Saya dan Nadia sudah putuskan. Allah yang mengatur pernikahan kami. Ayah Nadia maju dan menunjuk wajah Fahmi. Kamu berani lawan saya? Saya mantan polisi. Besok saya datang ke masjid dan hentikan akad itu. Saya tidak peduli malu. Yang penting anak saya selamat dari kesalahan besar ini. Ruangan kecil itu penuh dengan suara marah dan tangis. Nadia ambruk ke lantai. Dia menangis terseduh sambil memegang kaki ayahnya. Ayah, tolong jangan. Saya mohon. Rina menyalakan live Instagram di depan semua orang. Lihat ini dunia. Adik saya masih nekat. Dia pilih santri miskin daripada keluarga sendiri. Video itu langsung disiarkan ke ribuan orang. Nadia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Semua orang yang dia cintai kini bersatu untuk menghancurkannya. Setelah keluarga pergi dengan membanting pintu, Nadia menangis di pelukan Fahmi. Fah, mereka bilang besok akan halangi kita di masjid. Dito akan datang. Media akan datang. Semua orang akan ejek kita. Fahmi mengusap air mata Nadia dengan jempolnya. Nat, ini klimaks ujiannya. Besok adalah hari kita. Kalau Allah izinkan, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Saya di sini. Kita hadapi bersama. Nadia memeluk Fahmi lebih erat. Aku takut Fah. Tapi aku juga tidak mau mundur. Aku cinta kamu. Malam itu mereka berdua berdoa sampai larut. Fahmi membacakan ayat-ayat kesabaran dengan suara yang tenang. Nadia mendengarkan sambil memegang tangan Fahmi erat. Di luar kontrakan, hujan deras turun lagi. Besok adalah hari pernikahan resmi. Semua penghina sudah siap datang untuk mempermalukan mereka di depan umum. Dito, keluarga, rekan kerja, saudara, semuanya sudah merencanakan serangan terakhir. Nadia dan Fahmi tahu ini adalah puncak penghinaan sebelum bahagia mereka. Tapi mereka tetap tegar. Cinta mereka sudah terlalu dalam untuk dihentikan. Rahasia besar tentang Fahmi masih tersimpan rapat di balik senyum tenangnya. Besok, di resepsi yang sudah direncanakan sederhana itu, segalanya akan berubah selamanya. Malam ini adalah malam terakhir sebelum badai terbesar meledak. Nadia memejamkan mata di pelukan Fahmi. Ya Allah, besok lindungi kami. Jangan biarkan kami hancur. Konflik sudah mencapai titik tertinggi.
Dan jawaban dari semua penghinaan itu akan datang di hari pernikahan mereka. Hari itu akhirnya tiba. Langit Jombang cerah, tapi hati Nadia terasa gelap dan berat. Mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan resmi di sebuah hotel sederhana di pinggir kota, sesuai rencana awal yang ingin mereka jaga tetap rendah hati. Tapi keluarga Nadia dan rekan kerja di kantor telah mengubah segalanya. Mereka menyewa ballroom hotel bintang 5 tanpa sepengetahuan Nadia dan Fahmi. Undangan mewah sudah tersebar luas. Semua orang yang pernah menghina mereka diundang. Ini bukan lagi pernikahan. Ini panggung penghinaan terakhir. Nadia dan Fahmi tiba tepat waktu. Nadia memakai kebaya putih sederhana yang dia beli sendiri. Rambutnya diikat rapi di bawah kerudung tipis. Fahmi berjalan di sampingnya dengan baju koko putih bersih dan sarung kotak-kotak yang sudah biasa dia pakai. Sandalnya yang sederhana menapak karpet merah ballroom yang mewah. Begitu mereka masuk, seluruh ruangan langsung hening sejenak. Lalu bisik-bisik dan tawa kecil mulai terdengar. Lampu kristal menyala terang. Meja-meja bundar ditutup taplak sutra. Bunga mawar merah menghiasi panggung utama. Tapi semua itu terasa dingin dan palsu. Ayah Nadia sudah berdiri di depan mikrofon dengan senyum dipaksakan. Dia memeluk Nadia sekilas tapi tidak menyentuh Fahmi sama sekali. Selamat datang semua. Malam ini kita rayakan pernikahan anak saya Nadia dengan suaminya. Suaranya sengaja dihentikan sejenak. Tawa pelan langsung pecah di meja-meja tamu. Kakak laki-laki Nadia, Andi, naik panggung berikutnya. Dia memegang mikrofon dengan gaya sombong. Selamat datang menantu baru keluarga kita. Yang bawa mas kawin cuma Al-Quran dan sarung lusuh. Hadirin tertawa terbahak-bahak. Tepuk tangan riuh menggema. Beberapa rekan polisi pria bertepuk paling keras sambil berbisik. Beneran nih, poluan kita kawin sama begituan. Nadia berdiri di panggung dengan tubuh gemetar. Air matanya sudah menggenang. Fahmi memegang tangannya erat. Wajahnya tetap tenang. Kakak perempuan Nadia, Rina, naik panggung dengan ponsel di tangan. Dia memegang mikrofon dramatis. Adikku dulu poluan idaman. Cantik, berprestasi, gaji tinggi. Sekarang lihat, hidup di kontrakan kecil. Suami cuma santri pondok yang tidak punya apa-apa. Doain ya semuanya. Semoga Nadia cepat sadar sebelum terlambat. Tawa pecah lagi. Seorang rekan poluan wanita berteriak dari meja tamu. Nadia, besok gaji suami kamu dari mana? Ngaji bayarannya pakai apa? Dito naik panggung tanpa diundang. Wajahnya penuh kepuasan. Saya mewakili rekan-rekan di kantor. Nadia dulu kebanggaan kami. Sekarang dia bikin citra polisi tercoreng. Kawin sama santri miskin. Besok kalau ada operasi, suami dia bantu dari mana? Gelak tawa memenuhi ballroom. Ayah Nadia mengambil alih mikrofon lagi. Saya sebagai ayah merasa malu. Poluan cantik seperti Nadia kok pilih hidup miskin? Pilih pria yang tidak punya masa depan jelas. Saya sudah larang. Tapi dia nekat. Hari ini saya adakan resepsi ini supaya semua tahu. Keluarga kami tidak mendukung pilihan ini. Nadia tidak tahan lagi. Air matanya jatuh ke pipi. Tubuhnya gemetar hebat di panggung di depan ratusan orang. Semua kenangan indah bersama Fahmi seolah pudar sejenak. Apakah aku salah? Apakah cinta ini terlalu mahal harganya? Rekan kerjanya yang dulu membuat meme sekarang tertawa paling keras. Saudara sepupunya mengambil foto dan video diam-diam. Rina sempat live sebentar di Instagram. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Penghinaan itu seperti ombak besar yang menghantam tanpa henti. Fahmi tetap berdiri tegak. Tangannya tidak pernah lepas dari tangan Nadia. Dia membisikkan pelan di telinga istrinya. Sabar nak. Ini ujian. Allah melihat kita. Nadia mengangguk pelan tapi air matanya terus jatuh. Dia merasa dunia ingin menelannya hidup-hidup. Di saat itu, pintu ballroom terbuka lebar dengan suara berat yang menggema. Semua kepala menoleh. Udara seketika berubah. Rombongan besar masuk dengan langkah mantap. Belasan pria berpakaian batik batubara yang rapi dan mahal, diikuti bodyguard berjas hitam yang tegap. Di tengah-tengah rombongan itu, seorang pria tua berusia 60-an berjalan dengan penuh wibawa. Jasnya hitam mengkilap, dasi sutra merah menyala. Dia naik ke panggung dengan langkah pasti tanpa meminta izin siapapun. Pria tua itu langsung memeluk Fahmi erat. Maafkan ayah, nak. Ayah sudah bilang jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Ayah kirim kamu ke Jombang supaya kamu belajar rendah hati, bukan sombong dengan harta. Semua orang di ballroom terdiam membeku. Nadia menatap pria itu dengan mata lebar penuh kebingungan.
Pria tua itu berbalik menghadap mikrofon. Suaranya menggelegar penuh wibawa. Saya Haji Zulkifli Rahman, pemilik tambang batubara terbesar di Kalimantan Selatan. Semua tambang di Tabalong, Balikpapan, dan beberapa wilayah lain atas nama Fahmi, anak tunggal saya. Kekayaan kami ratusan triliun rupiah. Jet pribadi, kapal kargo, ribuan karyawan, semuanya untuk Fahmi. Dia sengaja saya suruh tinggal sederhana di pondok pesantren agar tidak terpengaruh dunia. Dan malam ini, kalian semua menghina dia. Menghina menantu saya. Menghina istri anak saya. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Ayah Nadia pucat pasi. Lututnya gemetar. Mikrofon di tangannya hampir jatuh. Kakak laki-lakinya Andi mundur selangkah. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Rina buru-buru menurunkan ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Dito yang tadi paling keras sekarang menunduk. Wajahnya pucat. Rekan polisi yang dulu tertawa paling keras mulai mundur ke belakang. Haji Zulkifli melanjutkan dengan suara tegas. Mas kawin yang kalian ejek tadi, itu Al-Quran tulisan tangan kakek buyut Fahmi. Bukan karena kami miskin, tapi karena itu yang paling berharga. Kalau kalian mau, besok saya transfer 10 miliar rupiah ke rekening Nadia sebagai tanda maaf karena kalian telah menghina anak dan menantu saya di depan umum. Dan untuk kalian yang buat meme, yang buat grup Safe Nadia, yang live di Instagram untuk mempermalukan, saya harap kalian siap dengan konsekuensinya. Ruangan yang tadinya penuh tawa kini sunyi seperti kuburan. Nadia masih berdiri di tempatnya, tubuhnya lemas. Dia menoleh ke Fahmi dengan mata penuh air mata yang berbeda kali ini. Fahmi, kamu, selama ini, suaranya pecah. Kamu anak miliarder? Kenapa tidak pernah bilang? Fahmi menunduk pelan, matanya penuh penyesalan tapi juga penuh kasih. Maafkan aku nak. Aku mau kamu cinta aku apa adanya. Bukan karena uang papa. Aku mau uji hatimu dulu. Apakah kamu pilih aku karena Allah atau karena dunia? Nadia menangis terseduh di pelukan suaminya. Bukan tangis sedih lagi, tapi campuran syok, lega, dan cinta yang meluap. Semua penghinaan yang dia terima selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang. Ayahnya kini berdiri di pojok panggung, tangannya menutup mulut, wajahnya penuh penyesalan yang dalam. Ibu Nadia menangis di meja tamu, tapi kali ini karena malu dan haru. Kakak-kakaknya tidak berani menatap mata siapapun. Dito dan rekan polisi yang tadi paling keras sekarang keluar ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Rina buru-buru mematikan live-nya tapi sudah terlambat. Haji Zulkifli memeluk Nadia dengan hangat. Selamat datang di keluarga kami, nak. Kamu sudah buktikan bahwa kamu wanita hebat. Kamu pilih Fahmi saat semua orang menghina. Kamu layak dapat yang terbaik. Nadia hanya bisa mengangguk sambil menangis. Di saat itu, dia sadar betapa besar cinta Fahmi padanya. Betapa sabar suaminya menahan semua hinaan tanpa pernah membela diri dengan harta. Malam itu, di puncak penghinaan yang paling menyakitkan, justru menjadi malam yang mengubah segalanya. Semua yang menghina kini merasa hancur. Mereka yang sombong kini menyesal seumur hidup. Dan Nadia, polwan cantik yang dulu dianggap bodoh karena menikah dengan santri sederhana, kini berdiri sebagai ratu di tengah rahasia besar yang terungkap. Badai telah berlalu. Tapi cerita mereka baru saja memasuki babak baru yang penuh harapan. Ballroom Hotel Bintang 5 yang tadinya penuh tawa dan bisik-bisik kini sunyi seperti kuburan. Lampu kristal masih menyala terang, tapi udara terasa berat dan dingin. Semua tamu berdiri atau duduk membeku di tempat masing-masing. Mata mereka tidak bisa lepas dari panggung utama di mana Haji Zulkifli Rahman masih berdiri tegar di samping Fahmi dan Nadia. Suara pria tua itu masih menggema di telinga semua orang. Kata-kata tentang tambang batubara, kekayaan ratusan triliun, dan ancaman transfer 10 miliar itu seperti petir yang baru saja menyambar. Ayah Nadia adalah orang pertama yang bergerak. Tubuhnya yang biasa tegas kini goyah. Lututnya gemetar hebat sampai dia hampir jatuh. Dia berjalan tertatih ke arah panggung, wajahnya pucat seperti kapas. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Nadia, ayah minta maaf. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Ayah salah besar. Ayah pikir Fahmi cuma santri miskin. Ayah malu sekali nak. Ayah sudah hina kamu di depan semua orang. Ayah sudah bilang kamu bukan anak ayah lagi. Maafkan ayah. Dia berlutut di depan Nadia dengan tangan gemetar. Tubuh besarnya yang dulu selalu sombong kini terlihat kecil dan rapuh. Nadia menatap ayahnya dengan mata yang masih basah.
Dadanya campur aduk. Ada marah yang membara, ada sedih yang dalam, tapi juga ada rasa lega yang aneh. Dia ingin memeluk ayahnya, tapi kakinya seperti terpaku. Ibu Nadia berlari dari meja tamu, gaun malamnya terseret di karpet. Dia memeluk Nadia erat sambil menangis terseduh. Ibu juga salah nak. Ibu takut kamu susah. Ibu takut nama keluarga rusak. Maafkan ibu. Ibu nggak pernah bayangkan suami kamu sebesar ini. Air mata ibunya membasahi bahu Nadia. Ruangan masih hening, hanya terdengar isak tangis keluarga. Kakak laki-laki Nadia, Andi, turun dari panggung dengan langkah gontai. Wajahnya yang tadi penuh senyum sinis kini penuh penyesalan. Dia berdiri di depan Fahmi dan menunduk dalam-dalam. Fahmi, maafkan saya. Saya sudah hina kamu di depan umum. Saya bilang mas kawin cuma Al-Quran dan sarung. Saya bodoh. Saya pikir kamu mau naik status. Padahal, Andi tidak bisa melanjutkan. Suaranya hilang. Dia menatap Haji Zulkifli dengan mata penuh ketakutan. Bapak, saya minta maaf. Saya nggak tahu. Saya rela kalau Bapak laporkan saya ke media. Saya pantas dihukum. Haji Zulkifli hanya menggeleng pelan. Dia tidak marah. Suaranya tetap tenang. Saya tidak butuh hukuman. Saya hanya ingin kalian belajar. Jangan pernah menghina orang dari penampilan luarnya. Fahmi, saya suruh sederhana supaya dia tahu nilai sesungguhnya manusia. Bukan harta. Bukan jabatan. Kalian yang punya jabatan dan uang malah menghina dia. Sekarang kalian tahu sendiri. Kakak perempuan Nadia, Rina, berdiri di pojok panggung dengan ponsel masih di tangan. Tangannya gemetar hebat. Dia mencoba mematikan live Instagram yang tadi sempat nyala sebentar, tapi terlambat. Video sudah tersebar di kalangan keluarga dan teman-teman. Rina menangis sambil menutup mulut. Adikku, maafkan aku. Aku live tadi karena aku pikir aku selamatkan kamu. Aku malu sekali. Aku influencer, tapi aku hina adik sendiri. Aku nggak pantas jadi kakak. Dia jatuh berlutut di depan Nadia. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang mengkilap. Letnan Dito Wijaya mendekat dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat pasi. Dia berdiri di depan Nadia dan Fahmi dengan kepala menunduk. Nat, Fahmi, saya minta maaf. Saya sudah iri berat. Saya sudah hina kalian berdua. Saya ancam Fahmi di pondok. Saya sebarkan rumor di kantor. Saya pikir saya yang paling pantas untuk kamu. Saya salah besar. Saya siap terima hukuman apapun. Dito suaranya bergetar. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya di depan semua orang. Nadia, maafkan saya. Saya sudah rusak hari bahagia kamu. Rekan-rekan kerja Nadia mulai mendekat satu persatu. Kapten timnya yang dulu memberi tugas malam terus kini berdiri dengan kepala menunduk. Nat, saya minta maaf. Saya bilang kamu bikin citra polisi jelek. Saya salah besar. Saya akan perbaiki semua laporan yang saya kembalikan. Tugas malam itu saya yang ambil alih mulai besok. Polwan lain yang dulu buat meme Beauty and the Begar ikut maju. Wajahnya merah karena malu. Nadia, maaf. Kami semua salah. Kami iri sama kamu dulu. Kami pikir kamu turun derajat. Padahal kamu dapat suami yang luar biasa. Kami siap minta maaf di kantor besok. Kami hapus semua grup dan meme itu. Saudara sepupu dari grup Safe Nadia mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Mereka meminta maaf satu persatu. Satu demi satu mereka menunduk. Media lokal yang diundang tadi mulai mengambil foto diam-diam. Berita besar ini pasti akan meledak besok pagi. Polwan cantik Jombang ternyata menantu miliarder batubara. Nadia mendengarkan semua itu dengan tubuh masih gemetar. Emosinya meluap-luap. Dia merasa marah pada mereka semua karena sudah menyakitinya selama berbulan-bulan. Tapi dia juga merasa kasihan melihat mereka yang dulu sombong kini menunduk seperti anak kecil. Air matanya terus mengalir. Dia memeluk Fahmi lebih erat. Suaminya masih berdiri tenang di sampingnya. Tangannya tidak pernah lepas dari pinggang Nadia. Nadia menoleh ke Fahmi. Matanya penuh pertanyaan. Kenapa kamu gak pernah bilang Fah? Aku rela susah bareng kamu. Aku cinta kamu apa adanya. Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Fahmi mengusap pipi Nadia dengan lembut. Maafkan aku Nat. Papa kirim aku ke Jombang bukan untuk pamer harta. Papa ingin aku belajar rendah hati seperti santri biasa. Aku lihat kamu pertama kali di pasar. Kamu polwan cantik tapi kamu kejar pencuri sendiri. Kamu jatuh tapi kamu bangkit. Aku jatuh cinta saat itu. Aku mau kamu pilih aku karena hatiku.
bukan karena kekayaan papa. Kalau aku bilang dari awal, kamu mungkin ragu. Aku mau uji cinta kita. Dan kamu lulus Nat. Kamu tetap pilih aku meski semua orang hina kita. Haji Zulkifli tersenyum bangga melihat anaknya. Dia menepuk bahu Fahmi pelan. Kamu sudah buktikan Nak. Sekarang saatnya kalian hidup layak. Rumah di Jombang sudah saya siapkan. Tapi kalau kalian mau tetap sederhana, ayah dukung. Nadia, kamu istri yang hebat. Kamu sabar menghadapi semua hinaan. Kamu layak dapat yang terbaik. Di luar panggung, tamu-tamu mulai bergerak. Beberapa saudara sepupu dari grup Safe Nadia mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Mereka meminta maaf satu persatu. Satu demi satu mereka menunduk. Media lokal yang diundang tadi mulai mengambil foto diam-diam. Berita besar ini pasti akan meledak besok pagi. Polwan cantik Jombang ternyata menantu miliarder batubara. Nadia merasa dunia berputar terlalu cepat. Dia masih menangis di pelukan Fahmi. Ada bahagia yang besar, tapi juga ada luka yang belum sembuh total. Semua penghinaan yang dia terima selama ini seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. Tapi dia tahu, besok pagi kehidupan mereka akan berubah total. Media akan mengejar. Keluarga akan berusaha mendekat lagi. Rekan kerja akan berubah sikap. Nadia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk hadapi semua ini. Jangan biarkan harta ini ubah kami. Fahmi mencium kening Nadia pelan. Kita pulang yuk Nat. Malam ini sudah cukup. Besok kita bicara lagi. Haji Zulkifli mengangguk setuju. Dia memberi isyarat pada rombongannya untuk mengawal mereka keluar dari ballroom. Saat mereka berjalan melewati tamu-tamu yang masih diam membeku, Nadia merasa semua mata mengikuti mereka dengan rasa hormat yang baru. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit ketakutan. Apakah cinta mereka akan tetap sama setelah dunia tahu rahasia ini? Apakah penghinaan kemarin akan benar-benar berubah menjadi penyesalan yang tulus? Mereka keluar dari hotel malam itu dengan mobil mewah yang sudah disiapkan. Kontrakan kecil mereka terasa jauh sekali sekarang. Nadia memandang Fahmi di sampingnya. Suaminya yang sederhana itu ternyata pangeran dari negeri batubara. Dan dia, polwan cantik yang dulu dihina, kini menjadi pusat perhatian dunia. Malam itu, di dalam mobil yang melaju pelan, Nadia memegang tangan Fahmi erat. Cinta mereka sudah melewati badai terbesar. Tapi cerita mereka masih jauh dari akhir. Ada banyak maaf yang harus diterima, ada banyak luka yang harus disembuhkan, dan ada rahasia kecil lain yang mungkin masih tersimpan di balik senyum tenang Fahmi.